Bonjour, aku Chloe dan aku tinggal di kota Toulouse, Perancis. Aku mengerjakan debut novel romanku tentang sepasang kekasih yang ditakdirkan untuk bersama, terlepas dari semua rintangan yang mereka hadapi. Jika kalian suka mendengarnya, maka tinggalkan. Bu! Tersesat di dunia fiksi bodohmu lagi. Jika kalian suka mendengarnya, maka tinggalkan komentar. Itu Cedric, kakak laki-lakiku. Tapi aku meragukannya karena kami sama sekali tak punya kesamaan. Dan dia itu rasa sakit luar biasa di Oh ya, kurasa kalian bisa bilang aku ini introvert dan aku bermimpi menjadi novelis roman terlaris, mencari nafkah dengan melakukan hal yang kucintai. Hanya saja mimpi tak selalu berjalan sesuai rencana dan penerbit sepertinya tak menyukai naskahku. Sementara Cedric adalah setan yang menyamar, yang tujuan utamanya adalah membuat hidupku sengsara. Dia mematikan alarmku dan membuatku terlambat hadiri rapat, mengganti semua nama kontakku menjadi emoji, dan suatu kali aku terbangun melihat laptopku terbungkus plastik. Masalahnya, dia bisa lolos berperilaku tengil hanya karena dia dianggap tampan. Di mata penggemarnya, dia tak mungkin salah. Tinggal dengan Cedric merupakan ujian ketahanan. Jadi aku menghindarinya sebisa mungkin dan sekolah di sekolah swasta, alih-alih di sekolah negeri yang sama dengannya. Semuanya lancar hingga orang tua kami kehilangan semua aset. Dan kami tak punya pilihan lain kecuali pindah ke rumah mungil ini. Suatu malam aku turun ke bawah mengambil air dan kulihat ibu dan ayah terjaga hingga larut malam dengan tagihan yang menumpuk. Melihat mereka begitu membuatku sangat ingin membantu. Jadi hari berikutnya aku katakan ke mereka kalau sekolah negeri punya klub menulis kreatif dan kalau aku ingin pindah ke sana. Biaya sekolahku bukanlah beban lagi. Tapi pergi ke sekolah yang sama dengan Cedric bukan hal yang tepat, jadi aku bersikeras agar dia berpura-pura tak mengenalku sama sekali. Tetap saja, beberapa hari pertama sungguh buruk karena aku terus saja tersesat dan merasa begitu asing. Aku hampir tak menatap ke atas dan hanya mengenali siswa lain berdasarkan sepatu mereka. Syukurlah berkat cewek bersepatu sneaker pink dan putih, Emma. Dia satu-satunya yang sungguh melihatku dan saat kuceritakan padanya mengenai mimpi menulisku, dia sangat mendukung. Kami jadi sahabat dan aku bisa ngobrol tentang apa saja, bahkan kakakku yang menyebalkan. Semuanya lebih baik di sekolah, tapi tidak di rumah. Orang tuaku masih terus berupaya menyembunyikan masalah keuangan mereka, dan Cedric hanya menjadi Cedric. Apa dia tak bisa lihat kalau sekarang bukan saatnya untuk kelakuan badutnya? Aku membantu sebisa mungkin dengan bersih-bersih, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan bahkan bekerja paruh waktu di toko roti. Sementara dia benar-benar tak melakukan apapun. Kenapa kau tak bisa berhenti main-main? Santai sis, bahkan kalau kau punya masalah, semua stres ini akan membuat rambutmu beruban. Baiklah, bertingkahlah seperti orang bodoh dan tinggal di tempat bodoh ini selamanya. Aku akan dapatkan rumah lama kita sendiri. Setelah shift yang sibuk, aku hanya ingin pulang dan langsung tidur. Tapi ketika berjalan di sepanjang trotoar, kulihat Cedric sedang melakukan pertunjukan bodoh dan berisik. Dasar gelandangan egois dan konyol. Aku harus sungguh-sungguh menahan diri, kalau tidak tinjuku sudah pasti akan mendarat di wajahnya. Aku masih punya bab terakhir untuk diselesaikan. Badanku siap untuk istirahat, tapi aku tak bisa bersantai. Tidak jika aku ingin menyelesaikannya sebelum peluncuran buku Louis Beaumont. Dia adalah penulis favoritku. Aku sudah rencanakan berbulan-bulan untuk terbang ke Nice dan serahkan naskahku padanya. Tiba-tiba, lampu mati. Guys, sepertinya PLN memutus aliran listrik kita karena tagihan yang tak terbayar itu. Astaga, kita tak bisa hidup seperti ini. Jadi ku keluarkan sejumlah uang dari balik naskah. Itu uang perjalananku ke Nice. Tapi ini lebih mendesak, jadi aku harus lakukan yang harus kulakukan. Ibu, ayah, ini ada uang, hanya untuk membantu sedikit. Hari berikutnya, Cedric menerobos masuk ke kamarku dengan senyum sombong di wajahnya. Tebak siapa yang akan pergi ke Paris? Cobalah untuk tak terlalu merindukanku ya. Apa? Tapi di mana kau mendapatkan uangmu? Ibu dan ayah dong. Coba lihat. Itu uangku? Aku tak percaya ini. Kami bahkan tak punya listrik, tapi mereka memberinya uang untuk mengacau di Paris. Aku mendorongnya keluar dari kamarku dan membanting pintu. Aku selalu berusaha sebaik mungkin untuk tak mengecewakan mereka. Tapi mereka menyukai kakakku yang pecundang dan memanjakannya sampai busuk. Semua urusan keluarga ini membuatku lelah, jadi di hari sekolah aku menceritakannya ke Emma. Hanya saat ku coba bicara padanya, dia sepertinya teralihkan dan terus hanyut dalam alunan musik. Apa kau mendengarkan? Oh, maaf, tapi irama ini sungguh keren. Lihat, dia adalah pemenang kontes. Bukankah dia luar biasa dan berbakat? Ku tengok ponselnya dan melihat. Apa? Cedric? Jadi dia pergi ke Paris untuk kontes bodoh ini? Jangan membicarakan dia, oke? Itu kakakku yang egois dan tak perhatian yang selalu kuceritakan. Jadilah penggemarnya dan kita tak bisa lagi berteman. Semuanya menjadi lebih buruk saat Cedric pulang dan benar-benar membuat hujan dengan uang hadiahnya. Chloe, lihat semua uang yang dimenangkan kakakmu. Berkat-berkatnya kita bisa kembali ke rumah kita yang lama. Kenapa semuanya terlihat begitu mudah untuk Cedric? Dia menyanyikan rap omong kosong dan menjadi selebriti. Sementara akulah yang harus relakan perjalananku, mimpiku. Paling tidak kami dapatkan rumah lama kami, tapi hari demi hari wartawan yang mengganggu ini membuatku gila.
Bagaimana Anda hasilkan lirik yang bermakna? Bermakna? Semua orang tahu rap itu sebenarnya bukanlah musik. Itu cuma suara berisik penuh dengan umpatan dan cacian. Iya, jangan pedulikan dia. Dia cuma ngambek karena tak sarapan. Tak ada yang bisa lepas dari nama Cedric, bahkan di sekolah. Tolong, kenalkan aku padanya. Kenapa kau begitu terobsesi dengannya? Apa kau tak ingat apapun yang kukatakan tentang betapa menyebalkannya dia? Ayolah, beri kesempatan pada musiknya. Aku tak percaya seseorang yang menulis lirik seindah itu bisa jadi seburuk yang kau katakan. Baiklah, kalau dia ingin menemuinya, maka akan kukabulkan keinginannya. Sudah waktunya dia lihat wajah aslinya. Kubuka pintu dan menunjukkan Emma ke dalam. Tiba-tiba kami terselimuti taburan konfeti. Kenapa muka masam itu? Bom itu sambutan dahsyatku. Kau tahu berapa lama untuk bersihkan kekacauan ini? Ini kakakku, seorang idiot. Kakak idiot, M. Tapi kemudian aku berbalik melihat Emma sudah menyerap setiap perkataan Cedric. Aku tak tahan lagi. Waktuku lebih baik kuhabiskan untuk menulis. Pikiran gelisah melewati rasa takut. Matamu akan temukan mataku. Cinta akan mengikat kita seperti 9 nyawa kucing. Wah, itu sempurna. Tunggu, suara itu terdengar tak asing? Oh, astaga, laki-laki ini begitu tampan. Bonjour, saya Pierre, kolega Cedric. Apa dia ada di rumah? Ya, biar kutunjukkan jalannya. Untuk apa kau mencarinya? Kami sedang berkolaborasi, jadi aku di sini untuk berlatih. Sebagai penyanyi senior, aku juga bantu Cedric membangun pertunjukan dan koneksi di industri ini. Dia luar biasa, ya kan? Setelah hari itu, Pierre lebih sering mengunjungi rumahku. Ternyata, dia laki-laki yang manis dan lembut, yang selalu membawakan kami hadiah seperti bunga dan lilin beraroma. Setelah makan malam, dia bahkan membantuku cuci piring. Bagaimana mungkin seorang malaikat bekerja dengan kakakku yang setan? Suatu hari saat aku keluar dengan Emma, tiba-tiba dia melingkarkan lengannya padaku dan berkata, "Kau sungguh kelihatan ceria akhir-akhir ini." Itu mungkin karena Cedric lebih sering tampil di acara musik. Apa maksudmu itu tak ada hubungannya dengan Pierre? Ayolah Chloe, itu terlihat dari wajahmu. Baiklah, dia sangat baik. Dan senyumnya secerah mentari. Bagaimana bisa kudekati seseorang sepertinya? Kenapa kau tak awali dengan sepucuk surat cinta? Kuterima saran Emma dan menuliskan surat paling romantis yang pernah ada, lalu membawanya ke perusahaannya. Jika ada yang bertanya, aku akan bilang aku di sini untuk menemui kakakku. Hah? Apa mereka bertengkar? Aku mendatangi Pierre dan bertanya padanya apa yang terjadi. Oh, bukan apa-apa. Cedric hanya stres karena jadwalnya yang padat. Yang benar saja, seolah-olah rap omong kosong ini bisa membuat stres. Sekarang ini momenku, jadi kuselipkan surat itu ke tangan Pierre kemudian berlari pergi. Aku masih diliputi kegembiraan saat sampai di rumah. Hanya saja Cedric merusak suasana hatiku dengan duduk di sana terlihat seperti habis menelan tawon. Oh tidak, apa semua pesta di dunia hiburan terlalu melelahkan? Sungguh tragis. Diamlah Chloe, pemimpi sepertimu tahu apa. Pemimpi? Paling tidak aku bukan idiot yang dangkal dan egois. Kukorbankan segalanya agar kau bisa mengejar karir rap bodohmu itu. Dan yang kau lakukan hanya bertingkah seperti orang brengsek yang tak tahu berterima kasih. Dewasalah dan berhenti bersikap kekanakan. Aku berharap dia balas memakiku, tapi sebaliknya dia memberiku tatapan kosong, lalu dengan gontai pergi ke kamarnya. Dia tak turun makan malam atau apapun selama 3 hari ke depan. Rumah ini tentunya sangat sunyi tanpanya. Tapi dia orangnya santai dan semuanya akan segera balik normal, ya kan? Kurasa sebaiknya kunikmati ketenangan selagi aku bisa. Hari berikutnya Emma muncul di rumahku dalam keadaan sedih. Apa Cedric di sini? Dia tak menjawab pesan atau teleponku. Hah? Kalian berdua saling berkirim pesan? Aku hanya penasaran apa dia baik-baik saja. Sungguh tipikal dirimu yang bicara dengannya di belakangku. Yang membuatku heran, Emma dengan tak sabar menerobos melewatiku begitu saja dan lari ke kamar Cedric. Kemudian dia kembali muncul membawa catatan. Cedric sudah pergi. Astaga, betapa tak bertanggung jawab dan impulsif. Dia sungguh tak peduli tentang siapapun kecuali dirinya sendiri. Cukup, aku tak mau dengar kau jelekkan kakakmu lagi. Apa kau tak bisa lihat dia sedang berjuang keras dan menunjukkan tanda-tanda depresi? Siapa yang tak peduli dengan keluarga di sini? Dan kau sungguh percaya kau ini lebih baik darinya? Ledakan Emma membuatku tercengang. Apa Cedric sungguhan depresi? Bagaimana aku bisa tahu kalau dia selalu main-main? Malam itu, ibu dan ayah terus khawatir tentang hilangnya Cedric. Dia memberikan semua yang dia punya untuk membantu kami, sementara kami tak bisa lakukan apapun untuk membantunya. Ingat saat dia tampil di jalanan, dia memberikan pada kami semua uang yang dia hasilkan. Dan dia selalu berusaha menghibur kami sementara semuanya terpuruk. Cedric hanya ingin mengikuti kontes rap untuk memenangkan lebih banyak uang. Dia sangat gugup, tapi kami percaya padanya. Jadi kami berikan uang itu untuk mendaftar. Oh Tuhan, jadi aku salah paham dengannya selama ini? Tiba-tiba aku ingat lagu kemenangan yang Emma bersikeras agar aku mendengarkannya. Aku naik ke atas ke kamarku dan menyalakannya. Itu tentang kami, keluarganya, tercinta. Ternyata dia bukanlah pecundang menganggur seperti yang kukira.
Dia selalu memasang wajah bahagia untuk membangkitkan semangat orang lain, sementara diam-diam bergumul dengan rasa sakitnya sendiri. Aku harus menemukannya dan minta maaf segera. Jadi aku pergi ke Pierre untuk minta tolong. Aku tidak menyangka dia sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Seharusnya aku tahu kalau dia menderita dan tak membebaninya dengan pekerjaan. Tapi akan ada pertunjukan penting yang akan datang. Jika Cedric tak muncul, dia melanggar kontraknya dan harus membayar jumlah yang sangat besar sebagai kompensasi. Oh tidak, itu tak baik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau tahu tidak, kau terlihat begitu mirip dengan Cedric. Bagaimana kalau kau menyamar sebagai dia? Tapi bagaimana? Jangan khawatir, tim tata rias kami adalah yang terbaik, tak akan ada yang tahu. Semua ini kedengarannya gila, tapi sepertinya aku tak punya pilihan lain. Keluargaku tak mungkin berhutang lagi karena hal ini. Menjadi sedekat ini dengan Pierre membuat hatiku berbunga-bunga. Dia mengajakku untuk makeover, lalu aku belajar lip sync dan tampil di panggung. Aku bahkan berusaha jalan dan bicara seperti kakakku. Aku merasa tak enak karena menipu penggemarnya. Tapi aku tak bisa ambil resiko Cedric terkena masalah besar. Hanya sekali ini saja. Kadang aku juga lip sync, tak jadi masalah. Aku merasa sedikit bingung, lalu tiba-tiba ada satu kru panggung di atasku yang tak sengaja jatuhkan kunci pas. Itu bisa saja mengenaiku kalau Pierre tak bergerak cepat dan menyelamatkan. Sekarang kami berlatih dan astaga, sibuknya. Pierre bersamaku sepanjang waktu dan sangat mendukung. Kami juga tak pernah berhenti mencari Cedric bersama-sama. Aku merasa hubungan kami semakin erat, tapi aku tak tahu kenapa dia belum bertindak. Mungkin surat pertamaku tak cukup jelas, jadi aku menyelinap ke ruang Pierre dan tinggalkan satu lagi untuknya. Baru kemudian di hari itu, kulihat dia terpaku pada ponselnya, jadi aku melirik sekilas. Hah? Dia sedang mengirim pesan ke seseorang dengan nama panggilan yang sangat lebay. Tentu saja, dia tak tertarik karena dia sudah kencan dengan orang lain. Oh tidak, aku harus tarik surat keduaku sebelum kupermalukan diriku sendiri. Aku lari ke ruangannya, tapi tak bisa menemukannya dimanapun. Tunggu, apa ini? Ini dia malam besar itu. Aku benar-benar ketakutan. Pierre tersenyum dengan manis padaku dan menggandeng tanganku. Kami berbagi pandangan, kemudian naik ke panggung bersama. Ada begitu banyak orang di luar sana. Kakiku rasanya mati rasa. Tapi kemudian kulihat Emma berseri-seri kepadaku dari baris depan dan kegelisahanku reda kembali. Dengan cepat kutemukan irama, lalu melakukan lip sync dan menari dengan sempurna. Tapi di tengah lagu, lampu panggung tiba-tiba mati dan sesosok bayangan menuju ke arahku. Cedric? Para penonton berdecak kagum, lalu tepuk tangan kegirangan saat Cedric lanjutkan pertunjukan selanjutnya. Selama waktu istirahat, semua orang pergi ke belakang panggung dan melihat Pierre mencengkram lengan Cedric. Cedric, kau dari mana saja? Kami semua sangat khawatir padamu. Hentikan aktingmu. Kau hanya memperalatku untuk memperkaya dirimu sendiri. Memaksaku melakukan pertunjukan demi pertunjukan dan saat aku sudah kelelahan, kau memaksaku lip sync. Apa yang kau bicarakan? Pertunjukan ini membantumu mendapat dukungan. Memulai di industri ini memang sulit. Hei, aku bahkan meminjami uang untuk dapatkan rumahmu kembali. Maksudmu uang yang kau pakai untuk mengikat kakakku dengan kontrak bodoh ini? Kau paksa Cedric bekerja secara eksklusif denganmu, tampil gratis selama 2 tahun untuk melunasi hutangnya. Tapi menurut tanda terima untuk setiap pertunjukan, uang yang seharusnya ia terima telah melebihi jumlah hutangnya padamu. Oh, apa-apaan? Kaget sekali? Kini kami punya semua bukti untuk melawanmu. Memangnya kenapa? Toh Cedric sudah menandatanganinya. Kontrak adalah kontrak. Melanggarnya maka kau dikeluarkan dari perusahaan dan dipastikan kau tak akan pernah mendapat pertunjukan lagi. Seluruh keluargamu akan menjadi miskin seperti sebelumnya. Kurasa tidak. Apa yang publik akan katakan kalau dia tahu kau sudah menggodanya selama ini? Lalu saat dia menolakmu, kau memanipulasinya dan memaksanya bekerja terlalu keras? Berapa lama kau tahu? Cukup lama untuk mengungkapmu. Sekarang kau punya 2 pilihan. 1. Batalkan kontrak dalam waktu 24 jam dan bayar kakakku kelebihan uang yang kau eksploitasi darinya. Atau 2. Kami akan beritakan perbuatanmu dan lihat apa kau bisa bertahan di dunia hiburan setelahnya. Aku tak membencimu karena berbuat jahat padaku, tapi kesepakatan ini tak adil. Pierre kelihatan gugup dan marah, kemudian bergegas pergi begitu saja. Aku berpaling ke kakakku yang bodoh dan menyebalkan lalu memberinya pelukan erat. Aku minta maaf salah paham denganmu sebelumnya. Kenapa kau tak cerita ke kami kalau kau pinjam uang untuk dapatkan kembali rumah kita? Aku tahu kau sangat ingin rumah kita kembali. Jadi aku mengikuti kontes itu tapi hadiah uangnya tak cukup. Saat itulah aku minta Pierre. Bodohnya aku, kalau kau tak temukan kontrak dan tanda terima itu, aku masih percaya kebohongannya dan bekerja hingga kelelahan. Jadi kau menerima pesanku? Aku hendak menutup semua koneksi di dunia ini. Tapi hari itu aku merasa sangat gelisah, jadi kubuka ponselku dan melihat pesanmu. Pasti karena telepati saudara kandung. Satu lagi, Emma, kau sungguh membantuku temukan diriku lagi. Bagaimana menurutmu? Mau jadi pacar rapper superstar? Ya, aku mau. Tolong jaga seminimal mungkin hal-hal berbau mesra di depanku. Untungnya aku terselamatkan saat seorang kru panggung memanggil Cedric untuk kembali ke panggung. Kau tahu, tak mudah bagi kami para artis mendapat panggung besar. Sungguh sebesar panggung ini. Selalu ada harga yang harus kami bayar untuk kesuksesan itu. Karenanya aku selamanya berterima kasih pada keluarga dan teman-teman hebatku yang selalu mendukungku. Dan ucapan terima kasih untuk adikku yang jadi inspirasiku untuk lagu ini.
Kemudian dia mulai menyanyikan rap puisiku. Iramanya dan puisinya mengalun, benar-benar membuat kerumunan penonton bersemangat. Dia ini seniman lirik yang jenius. Setelah pertunjukan, Cedric menerima sebuah video dari Pierre. Cedric, aku minta maaf karena memanfaatkanmu. Aku sangat menyukaimu dan ingin menjagamu tetap dekat. Akan kubayar hutangku padamu kemudian mengambil cuti dari dunia hiburan. Aku sungguh berharap suatu hari nanti kau bisa memaafkanku. Phew, semua drama itu begitu besar untuk ditangani seorang introvert sepertiku. Sekarang telah kunikmati waktu sendiri untuk memulihkan diri. Berkat rap Cedric, lusinan penerbit menghubungiku untuk puisiku, termasuk mereka yang sebelumnya menolakku. Astaga, apa aku salah lihat? Surat dari Louis Beaumont sendiri. Aku tak sabar bertemu dengannya langsung. Dan kalian tetaplah mengusahakan mimpimu. Mungkin ada malaikat rahasia sedang dalam perjalanan untuk membawakanmu kesempatan yang luar biasa. Hey, aku Lydia. Hutan mempesona ini kelihatan nyata, namun lebih baik lagi, ini adalah VR. Dan kalian sedang melihat penciptanya. Inilah alam dalam bentuknya yang paling sempurna, tidak tercemar, rumah bagi banyak makhluk luar. Itu sebenarnya avatar temanku. Salah satunya adalah Layla. Sahabatku, satu-satunya sahabatku dalam dunia nyata. Semua anak-anak mengira aku aneh karena obsesiku terhadap tanaman dan alam. Lalu aku bertemu Layla yang juga seorang pencinta alam. Aku langsung tahu bahwa dia dan aku akan menjadi teman baik. Kami menyukai semua hal aneh yang sama, seperti acar bawang putih dan menanam paprika untuk membuat semprotan merica. Kami pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, dan dengan Layla di sisiku, aku tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan anak-anak lain. Namun duniaku tiba-tiba terbalik ketika Layla lulus SMA dan harus pindah ke perguruan tinggi. Mengucapkan selamat tinggal membuatku sedih dan juga takut. Layla satu-satunya temanku dan aku akan merasa hilang arah tanpa dia. Jadi dia mendapat ide untuk menggunakan VR untuk menemaniku. Tanpa kusadari, hal itu benar-benar mengubah hidupku. VR membuka dunia baru bagiku, memberiku alat untuk membangun tanah impianku, tempat di mana aku dan Layla dapat berkumpul dan menjelajahi alam seperti dulu. Tak lama kemudian, aku segera memahami VR dan menjadi pemain terkenal dalam game tersebut. Tak lama kemudian, hidupku lebih bersifat virtual daripada kenyataan. Tiba-tiba semuanya menjadi hitam. Aku melepas headset VR dan ibu serta ayah berdiri di depan pintu. Kenapa kamu masih di sini? Demi Tuhan, ini tengah hari sekolah. Kamu sudah terkubur dalam permainan itu sejak tahun pertamamu. Cukup sudah. Apa kamu tahu? Kita terlalu memanjakannya. Kamu harus masuk perguruan tinggi pada akhir tahun ajaran, atau kami akan mengusirmu dari rumah ini. Lalu bagaimana aku bisa memainkan VR? Kalian tahu ini hidupku. Bukan masalahku, kamu sudah berusia 18 tahun. Inilah waktunya bagimu untuk tumbuh dan menghadapi kenyataan. Bu, aku bersama ayahmu dalam hal ini. Sekarang cepatlah berangkat ke sekolah. Kemudian aku menghubungi Layla untuk meminta bantuan. Kenapa nggak daftar ke kampusku? Sepertinya itu ide yang bagus. Aku akan bertemu langsung denganmu lagi. Benar, kamu akan berada di luar jangkauan orang tuamu dan ini sekolah yang mudah untuk dimasuki. Mereka hanya butuh transkrip nilai SMA, gampang. Oke, jangan katakan lagi. Daftarkan aku. Bulan-bulan berlalu dan akhirnya tibalah hari penerimaan perguruan tinggi. Guys, ini penuh sesak sekali di mana aku dapat menemukan taman sekolah. Itu dia. Tapi di mana Layla? Hanya ada anak laki-laki duduk sambil membaca buku. Dia benar-benar bersinar di bawah sinar matahari. Dia tiba-tiba mendongak dan mata kami bertemu. Itu sangat canggung. Lydia, ya ampun, aku sangat senang kamu ada di sini. Akhirnya kita ketemu lagi setelah 2 tahun. Layla, aku juga merindukanmu. Kamu terlihat berbeda. Gadis yang berdiri di depanku benar-benar berdandan dari atas sampai ujung kaki. Apa yang terjadi dengannya? Aku menemukan gayaku sejak aku tiba di sini. Jangan khawatir, aku akan membantumu dengan gayamu juga. Tapi aku suka gayaku. Ngomong-ngomong, jurusan apa yang kamu ambil? Aku belum memutuskan. Lebih baik cepat, sekolah kita punya aturan. Untuk tinggal di sini, kamu harus memilih jurusan dalam minggu pertama. Tapi bukan masalah besar, ke jurusanku saja. Rumah kaca. Aku ketua kelas sekarang. Ayo, aku akan mengajakmu berkeliling. Kemudian Layla membawaku ke infrastruktur departemennya, dan aku sangat terkesan. Itu dilengkapi dengan eksperimen dan teknologi modern serta tanaman eksotik. Saat itu, sekelompok siswa melewatiku dan berkumpul di sekitar Layla. Dia memperkenalkan mereka sebagai teman barunya, tapi mereka hanya memberiku screening dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu langsung mengabaikanku. Tidak sopan. Terserahlah, aku butuh waktu VR sendirian. Aku memakai headset dan melakukan beberapa gerakan tinju, tapi secara tidak sengaja menjatuhkan sesuatu di kehidupan nyata. Layla, kenapa temanmu memakai VR dan merusak barang-barang kita? Jangan bilang padaku dia dari VR. Tidak, dia hanya menggunakan VR karena dia punya social anxiety. Aku akan bicara dengannya. Lydia, dengar, jika kamu ingin menjadi jurusan rumah kaca, kamu harus sedikit menghentikan VR. Kamu tidak boleh membawa headset kemana-mana di kampus, oke? Dengan bingung aku menggaruk kepalaku. Bukankah dia juga selalu bermain VR denganku? Setelah itu aku masuk ke kamar asramaku dan menemukan seorang gadis sedang bermain balap motor VR favoritku sambil mengendarai hoverboardnya.
Dia bagus, tapi akulah bos permainan ini. Seketika aku mengikuti perlombaan dan dengan cepat melewatinya. Tapi kawan, gadis ini galak. Kami akhirnya mencapai garis finish di waktu yang bersamaan. Wow, itu luar biasa. Ngomong-ngomong, aku Lydia. Ini hari pertamaku dan aku ditempatkan di kamar ini. Kamu teman sekamarku? Iya, aku Kristen. Ketua kelas Departemen VR. Sepertinya kamu sangat mengenal VR. Sudah berapa lama kamu bermain? Aku masih baru memulainya 2 tahun yang lalu. Wow, kamu keren. Ingin bergabung dengan departemen kami? Keesokan harinya, Christine mengajakku berkeliling di departemen VR yang penuh dengan teknologi baru. Wow, ini keren sekali! Setiap minggunya kami mengadakan pameran teknologi VR baru, dan banyaknya kami berinteraksi di VR. Tidak perlu obrolan kehidupan nyata yang canggung. Selain itu, departemen kami juga mengikuti kompetisi kreativitas tahunan sekolah untuk mendapatkan hadiah besar sebesar $10.000 yang dapat kami gunakan untuk mengembangkan teknologi VR yang lebih modern. Wah, tempat ini adalah surga! Bayangkan saja bermain VR sepanjang hari setiap hari. Astaga, apa bisa? Soccer shot in hands? Aku segera bergabung dalam permainan dan memberikan tendangan besar, mencetak gol. Tunggu, apa aku memecahkan potnya lagi? Aku melepas headsetku dan melihat seorang pria meringkuk kesakitan. Ya Tuhan, aku minta maaf. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Wajahnya tampak sangat familiar. Oh, aku ingat kamu di taman sekolah beberapa hari yang lalu. Ya, itu aku. Aku Marshall. Mempertimbangkan masuk VR? Ya, aku Lydia. Lydia, menurutku kamu akan suka di sini. Tiba-tiba aku merasakan wajahku memanas ketika aku terselamatkan oleh panggilan telepon dari Laila. Aku segera minta diri dan langsung berlari ke arahnya. Hei, aku sudah mencarimu kemana-mana. Ada pesta penyambutan malam ini dan kamu harus ikut. Tidak ada pesta. Oh, ayolah, aku akan memperkenalkanmu pada kelompok penelitian kami. Tahu ada kompetisi kreativitas antar departemen? Rumah kaca ada di dalamnya untuk memenangkannya. Tapi, tidak ada tapi. Sekarang, ayo bersiap-siap. Di pesta, Lela menyeretku ke tempat anak-anak rumah kaca berkumpul, tapi mereka masih memelototiku. Seharusnya aku pergi saja, tetapi dalam perjalanan keluar, aku bertemu Marshall. Hei Lydia, aku mencarimu. Kamu menjatuhkan sapu tangan ini di departemen VR. Itu dari nenekmu kan? Ya Tuhan, terima kasih. Tapi, kok kamu tahu itu punya nenekku? Aku hanya menebak. Aku melihat inisialmu di sana. Hei, mundurlah kalian penggila VR. Berhenti bicara dengan anggota baru kami. Apa kamu yakin? Pagi ini dia tampak sangat menyukai semua alat dan gadget kami. Apa yang kamu bicarakan? Lydia, jelaskan ini. Apa yang perlu dijelaskan? Otak kacangmu tidak bisa membaca yang tersirat ya? Laila menerjang Christine dan terjadi perkelahian di antara mereka. Itu sebabnya aku tidak cocok dalam pertemuan sosial. Hei, mau keluar dari sini? Ya, tolong. Marshall menjelaskan bahwa ada perselisihan antara departemen VR dan rumah kaca. Mereka bersaing ketat dalam banyak hal, terutama kompetisi beasiswa. Namun terkadang keduanya bertindak terlalu jauh. Rumah kaca menempatkan serangga di ruang fasilitas VR yang merusak semua kabelnya. Untuk membalasnya, VR mengacaukan sistem air di rumah kaca, yang menyebabkan pemadaman air dan membunuh puluhan tanaman. Dan tentu saja Presiden, Laila, dan Christine selalu bertengkar satu sama lain. Astaga, aku berencana memilih VR sebagai jurusanku. Tapi itu berarti mengubah diriku menjadi musuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku mencoba kembali ke VR untuk mengalihkan pikiranku, tapi aku sulit berkonsentrasi. Lydia, kenapa kepalamu terjebak di awan? Aku sudah berpikir, aku ingin berada di departemen VR. Rumah kaca itu bagus, tapi aku tidak yakin itu cocok untukku. Aku hanya tidak ingin kita menjadi musuh. Tidak apa-apa, kita tetap berteman. Apapun keputusanmu, ikuti saja apa kata hatimu. Oh, dia menempatkanku di atas semua persaingannya. Lagi pula, dia tidak banyak berubah. Keesokan paginya, aku pergi melamar ke departemen VR, lalu melihat Laila. Hei Laila, aku membuat keputusan, aku melamar ke departemen VR. Apa? Kamu tidak mungkin serius. Memilih VR berarti kamu membuang impianmu dan hidup dalam fantasi yang tidak nyata. Tidak nyata? Ini lebih nyata daripada hal gadis keren dengan teman-teman seksi yang kamu alami. Dan kenapa kamu menyuruhku mengikuti kata hatiku? Kalau jelas-jelas menentangnya. Aku bilang begitu padamu? Aku menganggukkan kepalaku, bingung. Aku mungkin lidahku terpeleset atau semacamnya, tapi coba pikirkan lagi. Ada yang tidak beres. Aku bersumpah dia benar-benar terlihat tulus kemarin. Sehari kemudian aku kembali ke kamar asramaku hanya untuk menemukan headsetku retak dan tidak bisa dinyalakan. Siapa yang melakukan ini? Panik, aku hanya memikirkan satu orang yang dapat membantu aku memperbaikinya sekarang, Marshall. Perlu waktu beberapa hari untuk memperbaikinya. Oh tidak, aku tidak bisa melewatkan satu hari pun tanpa VR. Aku pikir kamu pasti bisa menemukan sesuatu untuk dilakukan. Seperti apa? Kamu boleh main ke sini. Sial, orang ini kurang ajar. Tiba-tiba telepon Marshall berdering, dan dia minta diri beberapa menit. Aku melihat sekeliling kamar dan melihat 2 headset VR di atas meja. Mungkin Marshall tidak akan repot jika aku meminjam 1 set cadangan, bukan? Saat dinyalakan, hutanku sendiri muncul di depanku. Apakah dia mengikutiku? Aku mengklik profilnya untuk melihat. Dia login sebagai Laila? Temanku Laila? Jadi Laila yang aku ajak bicara bukanlah Laila asli, tapi Marshall? Sudah berapa lama hal ini berlangsung? Dan apakah Marshall mengenalku sejak awal? Lydia,
Aku melepas headset dan melihat Marshall berdiri di sana tertegun. Apa ini? Jelaskan padaku sekarang. Semuanya bermula ketika drone mahal milik departemenku tersangkut di atap gedung rumah kaca. Leila di atas sana, jadi aku minta dia mengembalikannya. Dia hanya setuju dengan satu syarat bahwa aku harus menggunakan akun VR-nya untuk bermain denganmu, tanpa memberitahumu hal itu. Awalnya aku melakukannya sebagai bagian dari kesepakatan, tapi menurutku kamu gadis paling lucu, paling pintar, dan paling kreatif, dan mau tak mau aku terus menghabiskan waktu bersamamu. Maksudmu sepanjang tahun ini aku berbicara dengan seseorang yang kukira adalah sahabatku. Tapi sebenarnya itu hanya laki-laki biasa, dan kamu berani terus berbohong padaku? Marshall, berikan VR-ku dan berhentilah berada di sekitar Lydia atau dia akan mengetahuinya. Dia sudah tahu. Lydia, aku bisa menjelaskan. Apakah itu karena persaingan bodoh antara rumah kaca dan VR? Apa yang begitu penting tentang hal itu sehingga kamu harus berbohong dengan teman terbaikmu? Kamu telah berubah, Laila, dan menurutku kamu bukan temanku lagi. Aku bergegas pergi, menahan air mata. Aku tidak dapat melihat keduanya lagi. Saat aku kembali ke asramaku, Christine sudah ada di sana. Aku bertanya kepadanya tentang headset VR-ku. Aku sebenarnya melihat Laila itu di sekitar kamar kami tadi. Dia pasti melakukannya. Itu adalah langkah rendah, Laila. Tapi aku terlalu muak dengannya, bahkan untuk marah. Departemen rumah kaca mungkin mencoba menyabotase kita lagi. Sekarang, ini adalah perang. Aku akan mengumpulkan semua orang sehingga kita dapat merencanakan serangan balik. Terserahlah. Persaingan ini sungguh konyol. Pada hari pertama aku bebas dari VR, aku adalah satu-satunya orang di kelasku yang tidak memiliki headset. Bahkan para profesor terlibat melalui VR. Yang bisa kulakukan hanyalah duduk dan menatap orang-orang, yang mengingatkanku pada hari-hari sepi sebelum Laila datang ke dalam hidupku. Beberapa hari berikutnya terus berulang, hingga suatu hari badanku mulai panas dan kepalaku berdengung seperti dipenuhi lebah. Profesor, aku merasa tidak enak badan. Aku harus kembali ke asramaku. Tapi dia tidak bergeming sedikit pun. Tidak ada yang bergeming, kecuali orang ini. Hei, butuh aspirin? Dia mengulurkan tangannya, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Pil virtual? Serius? Tidak, itu tidak bekerja. Ah, Bung, sayang sekali. Aku mencoba bangun, tetapi tubuhku menjadi berat dan lemah. Aku terus memanggil Christine ke seberang ruangan, tapi tidak ada gunanya. Andai saja Laila ada di sini untuk membantuku saat ini. Tidak, Lydia, kamu bisa melakukannya sendiri. Aku bersandar di dinding untuk menopang diriku perlahan-lahan berjalan kembali ke asrama. Aku sangat dekat, tetapi lututku gemetar dan aku pingsan. Saat itu seseorang datang untuk menopangku dan menggendongku. Aku terbangun dengan sakit kepala yang parah dan melihat Marshall mendinginkannya dengan handuk basah. Hei, kamu sudah bangun. Ini, makanlah sup dan juga minum obatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk mengembalikan VR milikmu, tapi malah melihatmu pingsan. Lalu aku membantumu ke tempat tidur. Aku tahu kamu tidak ingin berbicara denganku saat ini, tapi itu mendesak, jadi... Terima kasih, Marshall. Aku melemparkan diriku ke pelukannya dan menangis. Aku pikir tidak ada yang akan membantuku. Dia meningkarkan miliknya di sekelilingku dan aku akhirnya merasa aman. Keesokan harinya, terima kasih kepada Marshall, aku merasa jauh lebih baik sehingga aku menonton kontes kreativitas departemen. Rumah kaca menampilkan spesies tanaman baru mereka dan menempatkan skor tertinggi sejauh ini. VR sebaliknya tidak seberuntung itu. Pengembangan terbaru kami dalam headset meledak. Christine tidak menerimanya dengan baik. Aku mencoba menghiburnya, tapi dia mengabaikanku dan pergi begitu saja. Tiba-tiba, Laila berlari ke arahku dan menarikku ke pojok. Lydia, aku hanya ingin minta maaf. Sejak aku tiba di sini, aku menjadi pusat perhatian di departemen VR. Dan aku begitu sibuk dengan hal itu, aku harus berhenti bermain VR denganmu. Aku tidak tahu, Laila, kenapa kamu tidak memberitahuku saja. Aku tidak ingin kamu sendirian, kamu selalu online, jadi menurutku kamu tidak punya teman di rumah. Itu benar, ini mungkin terdengar konyol. Tapi baru sekarang aku menyadari bahwa VR bukanlah segalanya. Tak ada realitas virtual yang dapat menggantikan dunia nyata. Dan persahabatan sejati melewati berbagai pasang surut. Namun tetap bertahan sama seperti kita berdua. Aku senang kamu menyadarinya. Dan aku hanya ingin memberitahumu, apapun departemen yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Tanpa syarat. Terima kasih. Tapi hei, kenapa kamu merusak headset VR-ku? VR-mu? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku bersumpah. Lalu kenapa Christine menyalahkanmu? Aku berlari ke asramaku untuk menemui Christine, tapi dia tidak ada di sana, dan dia tidak kembali sepanjang sisa malam itu. Ketika aku masuk kelas keesokan harinya, aku memakai headset dan mendapati anggota departemen lain memarahiku, menyebutku pembohong dan pengkhianat. Entah kenapa, fotoku dan Laila berbincang kemarin terpampang di dunia maya. Berani sekali kamu kembali ke sini. Kami sudah tahu departemen rumah kaca menggunakanmu untuk memata-matai kami. Kaulah yang mengacaukan penemuan kami di kontes departemen. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa meledak? Mereka mulai mencemooh dan mengelilingiku, jadi aku lari menyelamatkan diri. Hingga sebuah tangan meraih tanganku. Kamu benar-benar bisa berlari, tahu? Ah, ya, setidaknya bukan hanya aku saja yang hampir berlari. Kami berhasil mencapai pintu masuk gedung, tepat ketika para siswa rumah kaca menyeret Christine ke arah kami, dan para siswa VR menyusul kami.
Laila, apa yang terjadi? Kami memergoki gadis ini sedang menyalakan api di laboratorium rumah kaca kami dengan hoverboardnya, lalu mencoba melarikan diri. Apa? Kenapa kamu ingin melakukan itu? Itu tidak sengaja, oke? Kalau begitu beritahu kami yang sebenarnya sekarang. Baiklah, jadi sehari sebelum kompetisi departemen, aku diam-diam melakukan penyesuaian pada model VR. Tapi entah kenapa itu menyebabkan kesalahan dan akhirnya kami kehilangan hadiahnya. Aku sangat marah sehingga aku memutuskan untuk melampiaskannya pada kelompok rumah kaca ini. Tadi malam aku menyelinap ke labmu mencoba mengambil semua penelitianmu. Namun tiba-tiba hoverboardku kepanasan dan meledak sehingga menyebabkan api menyebar kemana-mana. Aku ketakutan dan pergi dan kalian tahu sisanya. Ya, terima kasih. Lab kami terbakar habis. Kamu beruntung tidak ada yang terluka. Dan kamu berani menyalahkan Lydia karena kalah dalam kontes. Aku harus melakukannya, jika tidak seluruh departemen akan mengawasiku. Oh, bukan hanya departemen VR. Sekarang semua orang marah pada penyihir manipulatif gila ini. Bagaimana dengan headset VR-ku? Apakah kamu juga merusaknya? Ya, itu hanya sedikit trik agar kamu dan Laila bertengkar. Bagaimanapun, kamu memang anggota departemen VR. Itu berarti jangan berteman dengan rumah kaca. Benar kan, teman-teman? Teman-teman? Kali ini kamu sudah keterlaluan, Christine. Dan persaingan ini sungguh konyol. Lihat apa dampaknya. Para siswa VR sangat setuju. Mereka segera memilih untuk menurunkan Christine dari peran ketua kelasnya sebelum menyerahkannya ke bagian administrasi. Mereka minta maaf atas nama Christine dan menawarkan bantuan pada rumah kaca untuk membangun kembali lab mereka. Tentu saja Leila dan departemen rumah kaca setuju. Ini tampak seperti awal dari kemitraan yang indah. Dalam beberapa bulan, bekerja sama dengan departemen VR, rumah kaca direnovasi dan diperbaiki sepenuhnya. Tidak ada lagi yang peduli untuk menyebutkan perseteruan antara dua departemen. Dan coba tebak, aku sudah melamar jurusan kedua di Rumah Hijau. Mengambil jurusan ganda memang sulit, tapi aku mendapat dukungan dari Laila dan Marshall serta teman-teman kami di kedua departemen. Ngomong-ngomong tentang Marshall, dia ingin membawaku ke suatu tempat yang spesial di dunia nyata. Dia menutup mataku dan membawaku ke sana. Sekarang bisa lihat, aku bersumpah aku berada di dunia VR. Tapi ternyata tidak. Aku bisa merasakan dan mencium aroma bunga, rumput lembut, dan tangan hangat Marshall yang memegang tanganku. Lydia, aku sudah lama ingin memberitahumu hal ini. Aku tidak ingin menjadi teman virtualmu atau bahkan teman di kehidupan nyata. Aku ingin lebih, jadi apa kamu mau jadi pacarku? Apakah kamu bercanda? Ya, ya, ya. Hai, aku Aubrey, seorang gadis super cerdas dengan IQ 200 dan kalian harus siap untuk mendengar kisahku yang luar biasa. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk klik suka dan berlangganan. Aku dibesarkan di sebuah desa kecil di pedesaan di mana orang-orang hidup dari bertani. Keluargaku berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi aku hanya bisa bersekolah di sekolah biara. Tapi sejak kecil aku selalu jadi anak yang berbeda. Sistemnya sedang ada gangguan. Mohon tunggu sebentar. Ayamnya seharga $15,55 dikurangi 15%. Sereal seharga $2,49, kentang, deterjen. Jadi totalnya $64,85 sudah termasuk diskon dan pajak. Ibu segera sadar aku anak yang berbakat, jadi dia membantuku lompat beberapa kelas dan pada usia 5 tahun, aku sudah belajar matematika sekolah menengah. Aku selalu mendapat peringkat teratas di kelas dan siswa lain akan menyogokku dengan permen untuk meminta bantuan mengerjakan PR mereka. Pada usia 8 tahun, aku mendapat skor 760 di SAT Matematika dan memenangkan kompetisi Spelling Bee. Aku menjadi sebuah ikon di daerah itu, dan para wartawan bahkan memberiku tes IQ Stanford Binet yang menunjukkan bahwa aku memiliki kecerdasan setara dengan orang berusia 22 tahun 11 bulan. Orang tuaku sangat bangga padaku, terutama ayahku. Ayah, mereka semua memberiku Lego dan komik sebagai hadiah, seolah aku berusia 8 tahun. Ya, ya, mereka semua salah. Kamu sudah 8 tahun 5 bulan, gadis kecil. Dia satu-satunya orang yang dapat membuat percakapan menarik denganku. Sampai dia akhirnya sakit parah. Tapi dokter bedah yang bagus tidak dapat ditemukan di pedesaan terpencil ini. Dan kami juga tidak mampu membawanya ke pusat kota. Kami putus asa melihat kondisinya yang semakin memburuk. Lalu dia meninggal dunia, meninggalkan kami dalam keputusasaan. Tak lama setelah itu, ibu tak mampu membayar biaya sekolahku lagi. Jadi aku harus putus sekolah. Oh, Bri, aku sungguh minta maaf. Jangan khawatir, Bu. Semua hal yang diajarkan di sekolah bisa kupelajari sendiri. Jadi ibu mendaftarkan keanggotaan perpustakaan untukku, dan ternyata kenangan terbaik yang kusimpan adalah di sini, di mana aku bisa tenggelam dalam pengetahuan menarik dari seluruh dunia. Aku sedang berjalan menyusuri lorong tanpa sadar menjalarkan tanganku di barisan buku-buku ketika ada satu buku yang menarik perhatianku. Lalu kenangan tentang ayahku kembali muncul. Seandainya dia dioperasi, dia tak akan pergi. Aku membuka beberapa halaman pertama dan langsung terpesona. Lalu tiba-tiba hasrat membara muncul di hatiku. Aku ingin menjadi seorang dokter bedah. Jadi aku mempelajari setiap buku medis yang bisa kutemukan, terutama yang ditulis oleh penulis ini, dan memutuskan untuk menabung agar dapat masuk ke sekolah kedokteran secepatnya. Untuk lebih dekat dengan impianku, aku pindah ke kota dan melamar pekerjaan di sebuah kedai kopi tepat di sebelah sekolah kedokteran. Hanya saja,
Kamu sudah memecahkan 10 piring minggu ini. Apa kamu ingin memecahkan rekor? Ayolah, bos. Hanya beberapa piring. Bukan seperti aku membakar seluruh kedai atau semacamnya. Ini akan dipotong dari gajimu. Ulang ini lagi dan kamu akan dipecat. Oke, itu memang salahku. Tapi aku tahu dia tidak akan memecatku. Tidak ada orang lain yang bisa menghafal begitu banyak pesanan sekaligus. Bahkan Master Dinner Dash. Kemudian aku sedang melayani sekelompok mahasiswa ketika aku mendengar mereka sedang mendiskusikan kasus darurat. Kita harus mengeluarkan gumpalan darah di segmen 4 dari hati dan membilas lobus kiri. Pastinya harus mulai dari vena hepatika tengah. Orang ini serius nih? Jelas tidak. Pemotongan yang kurang invasif ada di sepanjang ligamen falciform untuk memungkinkan akses ke segmen 3. Semua terdiam dan memandangku seperti aku ini alien. Tiba-tiba seorang pria paruh baya di antara mereka berdiri. Kerja bagus, Nona muda. Metodemu jauh lebih efisien daripada jawaban siswaku. Kamu di kelas mana? Oh, saya bukan mahasiswa kedokteran, tapi saya bercita-cita masuk ke sana. Pria itu memintaku untuk duduk dan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan medis lainnya. Dan aku menjawab semuanya dengan mudah. Adrenalinku mengalir deras. Sejak ayahku meninggal, aku belum pernah melakukan diskusi yang semenarik ini. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali dan mengaku bahwa dia adalah Dr. Sean Lewis dan kepala di sekolah kedokteran. Ya Tuhan, Anda adalah penulis favorit saya. Saya sangat mengagumi Anda. Terima kasih Nona muda. Ngomong-ngomong saya datang ke sini hari ini dengan sebuah penawaran. Saya terkesan dengan pengetahuanmu di bidang medis dan saya pikir kamu pantas mendapatkan beasiswa penuh untuk sekolah kedokteran paling bergengsi. Bisakah seseorang mencubitku sekarang? Ini benar-benar berkah dari surga yang tidak akan kulepaskan. Ini dia hari pertamaku. Aku datang ke sekolah lebih awal untuk menjelajahi kampus sebanyak mungkin. Tempat ini jauh lebih besar dan lebih lengkap dari sekolah lamaku. Aku sedang mencari-cari di lorong untuk menemukan kelasku ketika seseorang menabrakku. Oh, bukankah itu laki-laki yang memberikan jawaban salah di kafe? Dia dengan dingin meminta maaf dan buru-buru menuju ke kelas di sebelah sana. 412, itu juga kelasku. Aku mengetahui bahwa dia adalah Henry, murid terbaik di kelas. Tapi, jelas dia tak sehebat itu. Mereka akan melihatnya. Semua kelas teori tidak membuatku berkeringat dan aku bahkan menemukan beberapa kesalahan yang dibuat oleh para profesor. Saat waktu makan siang tiba, aku pergi ke kafetaria, menghampiri kelompok pertama yang menarik perhatianku dan mereka tampak ramah. Mau beberapa kentang gorengku? Kentang goreng mengandung banyak lemak trans yang tinggi yang berhubungan dengan diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan obesitas. Suatu hari kamu akan terkena stroke dan kamu akan tahu kenapa. Terima kasihnya nanti saja. Tapi mereka semua cemberut dan langsung pergi. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Saat itu seorang gadis baik mendekatiku. Aku Laura, boleh aku duduk? Tentu. Kemudian dia memberitahuku bahwa dia juga dikucilkan hanya karena dia tidak sepintar murid-murid lainnya di sini. Mengapa mereka begitu jahat? Hei, kenapa kamu terus terganggu oleh orang-orang toksik itu? Apa mereka menghargai perasaanmu? Ini bukan seberapa banyaknya teman, tapi tentang menemukan teman yang tahu nilai dirimu. Kamu benar. Ngomong-ngomong, aku Aubrey. Aku tahu aku berada di kelas yang sama denganmu pagi ini. Selain itu, caramu berdebat dengan profesor kita, wow, itu mengesankan. Laura dan aku dengan cepat menjadi teman. Sangat menyenangkan memiliki dia di sekitarku, yang benar-benar bisa melihat kecerdasanku dan selalu mendorongku untuk mengekspresikan diri. Hari ini ada sebuah acara besar. Sebuah konferensi yang diadakan oleh Dr. Lewis. Namun aku tidak tahu bahwa acara ini akan menjadi medan pertempuran antara aku dan Henry. Dengan tekad untuk membuat Dr. Lewis terkesan, aku dengan antusias mengangkat tanganku pada setiap kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Setiap kali aku melakukannya, Henry dengan cepat akan mengangkat tangannya juga. Bersaing untuk mendapatkan perhatian Dr. Lewis. Kami berdebat bolak-balik tidak ada yang mengalah sampai akhir konferensi. Setelah itu, Dr. Lewis mengumumkan bahwa ada satu slot yang tersedia untuk proyek penelitiannya yang akan datang, yang akan diberikan kepada murid terbaik di semester ini. Ruangan bergemuruh dengan kegembiraan dan antisipasi. Jantungku berdegup kencang karena bekerja dengan Dr. Lewis adalah impian seumur hidupku. Namun, siswa-siswa lainnya mulai bersorak menyebut nama Henry. Aduh, aku bersumpah aku akan mengalahkannya dan menunjukkan pada mereka siapa yang layak mendapatkannya. Saatnya membuktikan bahwa aku tidak hanya tak tertandingi dalam teori, tetapi juga dalam praktik. Aku adalah orang pertama yang selesai menjahit luka. Aha, tetapi saat aku meraih kain kasa, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Itu pasti ada di sekitar sini, aku bersumpah. Oh tidak, aku meninggalkannya di dalam manekin. Oke, kali ini harus lebih baik. Seberapa sulitkah menggunakan defibrilator ini? Tapi kemudian aku secara tidak sengaja menyentuh bantalan logam yang terkena sengatan lalu jatuh ke belakang. Aku terus mencoba dalam banyak sesi praktik lainnya, tapi semuanya tetap gagal. Aubrey, gips ini terlihat persis seperti paha ayam. Lakukan lagi. Tapi yang paling menyebalkan adalah Henry unggul dalam semua itu, dan siswa-siswa lainnya mulai mengejekku. Setelah itu aku pergi keluar untuk menghirup udara segar, dan jauh di lubuk hatiku, aku sangat kecewa pada diriku sendiri karena semua kegagalanku. Tiba-tiba sebuah tangan dengan lembut menepuk bahuku. Itu Laura. Aku tidak bisa menahan diri untuk memeluknya dan mulai menangis.
Laura, bagaimana jika aku salah tentang diriku sendiri? Aku gagal dalam segala hal dan orang-orang mulai mempermalukanku. Oh, mereka hanya iri padamu. Tidak ada yang bisa mengalahkan nilai akademismu. Itulah mengapa mereka bersukaria atas kegagalanmu dalam praktik. Tapi otakmu yang besar itulah yang paling penting, bukan? Iya. Dan kesempatan akan menghampirimu. Ada kontes kecerdasan minggu depan. Jika kamu menang, semua orang akan mengakui bahwa kamulah yang terbaik, termasuk Henry. Bicara tentang Laura penyelamatku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tunggu dan lihat saja. Beberapa hari kemudian, Laura mengajakku ke perpustakaan di ruang belajar pribadi. Dia membantuku menyiapkan laptopku dan meninggalkanku sendirian agar aku bisa fokus. Semoga berhasil. Aku berpartisipasi dalam kontes lisan secara online melalui Skype. Ada panel juri yang mengajukan pertanyaan dan yang harus aku lakukan hanyalah menjawabnya secara lisan. Gampang banget. Sekarang aku hanya tinggal menunggu hasilnya. Keesokan harinya aku pergi ke sekolah seperti biasa, tapi kemudian tiba-tiba aku dipanggil ke kantor kepala sekolah. Dr. Louis mungkin sudah tahu tentang kompetisi itu dan melihat namaku di daftar teratas. Aku baru saja akan membanggakan prestasiku ketika dia menuduhku membantu siswa lain menyontek saat ujian. Kemudian dia menunjukkan rekaman suaraku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bukankah itu untuk kontes kecerdasan? Tapi Laura bilang, Dr. Louis, tunggu. Aku bisa menjelaskannya. Aku dengan panik menelpon Laura, tapi dia menolak untuk menjawab. Cukup, aku sangat kecewa padamu. Kamu dikeluarkan mulai saat ini juga. Merasa tersesat dan hancur, aku berjalan dengan susah payah menuju bangku di halaman sekolah. Hai, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja? Kamu mengejekku? Sekarang plot proyek itu menjadi milikmu. Senang? Pergi dari hadapanku sekarang. Tiba-tiba setumpuk kertas jatuh ke pangkuanku. Kamu mungkin membutuhkan ini, semoga berhasil. Aku percaya kamu tidak berbuat curang. Aku membolak-balik kertas-kertas itu dengan bingung dan melihat bahwa ini semua adalah catatan Henry dari semester ini untuk pelajaran praktik yang tidak dapat ditemukan di buku teks atau kuliah biasa. Aku terus membalik sampai halaman terakhir dan melihat coretan, ketahuilah nilai dirimu. Sesuatu terbangun di dalam diriku, jadi aku menelan harga diriku dan berlari mengejar Henry. Hei, tunggu! Aku telah salah tentangmu selama ini. Maafkan aku. Jangan, itu salahku untuk bersikap kompetitif. Aku tidak bermaksud buruk, itu hanya motivasi bagiku untuk belajar lebih giat. Aku bersumpah, tapi sayang sekali jika dunia medis kehilangan seseorang sepertimu. Ya, aku tidak begitu yakin lagi. Aku terbiasa melakukan segalanya dengan cepat dan aku tidak bisa bersabar. Yang mungkin menjelaskan kecerobohanku. Itu bisa aku bantu. Kejeniusan terdiri dari 1% bakat dan 99% kerja keras, kamu tahu? Sejak itu aku sering datang ke rumah Henry untuk berlatih. Kami belajar bersama dan dia mengajarkanku banyak tips untuk tetap tenang, sabar, dan fokus. Ternyata, dia juga cukup menggemaskan. Ini dia. Terima kasih dokter, ini jahitan terbaik yang pernah aku dapatkan. Suatu hari aku bertemu dengan Laura di sebuah pom bensin. Dia mencoba bersembunyi tapi aku langsung berlari ke sana untuk menangkapnya. Bagaimana bisa kamu menipuku seperti itu dan menghilang begitu saja seperti tidak terjadi apa-apa? Aku sangat menyesal, Aubrey. Aku benar-benar buta dan hanya ingin membantu mereka yang tidak pandai belajar seperti aku. Aku tidak pernah menyangka hal itu akan menjadi serius dan kamu dikeluarkan. Dan sekarang kenapa kamu ada di sini? Hanya saja profesi medis bukanlah hal yang aku inginkan, jadi aku berhenti. Tapi Aubrey, tolong maafkan aku. Aku sangat malu dengan apa yang aku lakukan dan kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar bersikap baik padaku. Hanya jika kamu meluruskan semuanya dan mengaku kepada Dr. Louis. Tapi meskipun begitu, kemungkinan besar kita tidak akan bisa berteman lagi. Jadi keesokan harinya, Henry mengajakku dan Laura menemui Dr. Louis. Aubrey, Laura, apa yang kalian lakukan di sini? Dr. Louis, sayalah yang berada di balik kasus kecurangan itu. Aubrey tidak tahu apa-apa dan tidak pantas dihukum karena kesalahan saya. Saya juga sudah sangat berlatih, Pak. Lihat ini. Saya sangat berhati-hati dengan semuanya. Aubrey juga banyak membantu saya dalam proyek kita. Saya harap Anda bisa memaafkannya dan memberinya kesempatan lagi. Dr. Louis terlihat cukup puas, tapi kemudian dia tiba-tiba termenung lalu menggelengkan kepalanya. Sekolah kedokteran bukanlah tempat di mana orang bisa dengan bebas masuk dan keluar. Seorang dokter membutuhkan pikiran yang sangat tajam dan tidak mudah tertipu seperti kamu. Maaf Aubrey, tapi kamu tidak memenuhi syarat. Hatiku hancur dan aku mengunci diri di dalam apartemenku selama beberapa hari. Baru ketika Henry mengetuk pintu, aku keluar. Dia bilang dia ingin menghiburku dan membawaku ke restoran favoritnya. Aku duduk menunggu sementara Henry pergi mengambil minuman. Hei! Tapi sedetik kemudian dia terpeleset di tangga dan jatuh dengan suara gedebuk. Dengan pecahan kaca berserakan di sekitarnya. Tidak apa-apa, sepertinya pergelangan kakiku cuma terkilir. Bukan masalah besar. Tapi perutku terasa mual saat aku melihat jejak darah di lantai dan sesuatu yang menonjol dari pergelangan kakinya. Sebuah pecahan kaca yang besar. Aku segera menghubungi 911 sementara Henry meringis kesakitan. Aubrey, kamu harus memberikan pertolongan pertama. Oh, benar. Aku memanggil staf restoran untuk mengambil kotak P3K. Tapi jelas situasinya sangat genting. Wajah Henry semakin pucat karena darah terus mengucur dari lukanya.
Aku menutup lukanya untuk menghentikan darah, tapi hatiku terasa lemah. Aku tidak tahan melihatnya menderita. Kamu percaya padaku, Henry? Apa maksudmu? Iya. Jadi aku segera mengeluarkan kotak peralatan yang selalu kubawa di tas. Henry menggigit taplak meja di sebelah kami dan aku mulai melakukan prosedur. Aku terus mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit, tapi itu tidak membantu. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Apa? Hanya untuk mengalihkan perhatianku dari rasa sakit. Oke, lanjutkan. Berdiri sedikit lebih tinggi. Dan selesai. Saat aku mendongak ke atas, ada kerumunan orang yang takjub dan bersorak kagum. Teman-teman aku menyiarkan semuanya secara langsung. Video kejadian itu dengan cepat menjadi viral. Malam itu aku gelisah di tempat tidur, tidak bisa menahan kegembiraanku. Aku telah menyelamatkan nyawa manusia. Membaca komentar-komentar di video itu membuatku merasa semakin termotivasi untuk mengejar mimpiku. Keesokan paginya aku terbangun karena sebuah notifikasi di ponselku. Itu adalah email dari Dr. Lewis sendiri. Aku menuju ke kantor Dr. Lewis, dan yang mengejutkanku, dia mengatakan bahwa dia melihat video itu dan dengan lembut berkata, Aubrey, dulu aku juga sepertimu, sombong dan terlalu mengandalkan kecerdasanku sendiri. Kemudian, sebuah kesalahan dalam operasi membuatku menyesal dan itu kuingat seumur hidupku. Namun setelah menonton video itu, aku senang kamu telah berubah. Aku melihat kerendahan hatimu dan keinginanmu untuk belajar. Jadi aku akan memberimu kesempatan lagi. Jadi disinilah aku. Kamu tidak tahu betapa aku merindukan lorong ini. Selamat datang kembali. Bagaimana pergelangan kakimu? Jauh lebih baik berkat kamu. Bagaimana kalau makan malam perayaan malam ini? Kedengarannya bagus, tapi bernyanyilah, kamu tidak akan membutuhkanku untuk mengoperasimu lagi. Aku takut setengah mati. Di depanku masih terbentang jalan yang panjang, tapi aku percaya hari di mana aku menjadi seorang dokter bedah yang terampil semakin dekat. Dan aku segera bisa melakukan lebih banyak operasi penyelamatan jiwa bagi mereka yang kurang beruntung. Ayah, aku akan membuatmu bangga. Hei, ini aku lagi, Amy. Terakhir kali kita berbicara, aku mendapat penemuan besar. Namun sebelum itu, aku akan mengingatkan bagaimana kita sampai di sini. Kematian ayahku membuatku benar-benar terpukul. Jadi ibu tiba-tiba meyakinkanku untuk berpergian untuk mengalihkan pikiranku dari hal itu. Namun alih-alih bersenang-senang, aku malah terdampar di pulau eksotik milik suku asli yang tidak menyukai orang asing ini. Untungnya aku bertemu Silas yang membantuku bertahan hidup di sini dan kami sebenarnya sudah cukup dekat. Kami bersenang-senang sehingga aku sejenak lupa kalau aku harus kembali, sampai aku mendengar rumor bahwa kecelakaan mungkin saja direkayasa. Apakah ibuku sendiri yang menyebabkanku berakhir di sini? Aku harus segera pulang untuk mencari tahu, dan Silas bersedia membantu sekuat tenaga, tapi sudah beberapa hari berlalu dan aku belum mendengar kabar apapun darinya. Aku menunggu dengan antusias lalu dengan tidak sabar sampai dia datang. Akhirnya suatu sore aku mendengar suara berisik di luar. Aku segera turun untuk memeriksa. Yang mengagetkanku itu bukan Silas. Itu Nora. Dan seperti biasa dia tampak kesal melihatku. Aku mencoba memberitahunya Silas tidak ada di sini, tapi dia tetap melewatiku dan mengambil tongkat untuk menggambar sesuatu. Apa yang sedang kamu lakukan? Seni abstrak? Di sana, pulau. Aku melihat orang-orang. Lalu aku mengerti, ada sebuah pulau dengan orang-orang. Bisakah kita sampai di sana? Ya, bisa. Pergi. Kita bisa naik perahu ke sana? Dia mengangguk lagi dan memberi isyarat agar aku mengikutinya. Ya Tuhan, aku melompat kegirangan. Mungkin aku salah tentang dia. Nora membawaku ke pantai, di mana dia menemukan sebuah perahu kecil yang tersembunyi di balik semak. Pergi, sekarang, pergi, pergi. Nora menarikku ke arah perahu, mendudukanku dan mulai mendorong perahu ke arah air. Bukankah sudah terlambat untuk berlayar sekarang? Angin lebih cepat. Saat kami mencapai tepi air pasang, aku menyadari. Tunggu, aku perlu memberitahu Silas aku akan pergi. Nora langsung menjadi frustasi. Silas, dengan ayah. Bahaya, aku tidak begitu percaya padanya, tapi aku juga tidak tahu apakah aku akan mendapat kesempatan seperti ini lagi. Aku tidak bisa membayangkan meninggalkan Silas tanpa pamit. Aku merasakan perutku berlubang. Tapi kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Pasti, keluarga kami punya semua uang untuk menyelamatkannya nanti. Tunggu sebentar lagi, aku akan mencari bantuan. Nora terus mendorongku dan dia benar, patroli bisa mendeteksiku kapan saja. Jadi aku mulai mendayung. Sampai jumpa lagi Silas. Tapi aku hanya berhasil berjalan beberapa meter, lalu perahuku seperti tersangkut sesuatu. Aku berbalik untuk melihat. Silas? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Hei, Nora bilang ada pulau berpenghuni di dekat sini. Dan aku tidak mau melewatkan kesempatan ini. Turun dari kapal. Terlalu gelap dan berbahaya untuk pergi ke sana sendirian. Aku akan memeriksanya dulu dan kembali besok untuk memberitahumu apakah itu aman. Tetaplah di sini. Aku yakin dengan kemampuan berlayarnya, tapi sepertinya Nora tidak. Dia memegang lengannya, memintanya untuk tidak pergi. Dia tetap mengabaikannya dan naik ke perahu. Nora memelototiku sebelum bergegas pergi. Tapi aku tetap di pantai sejenak, menyaksikan Silas menghilang ke dalam laut yang gelap.
Tak lama kemudian, angin semakin kencang dan hujan mulai turun dengan deras. Badai berlangsung sepanjang malam. Aku begadang, menunggu di gua tempatku menghabiskan malam pertamaku di pulau itu. Hujan berhenti menjelang fajar. Aku tidak bisa duduk diam dan terus berjalan mondar-mandir di sepanjang pantai, mencari tanda-tanda keberadaan Silas. Nora segera kembali, meneriakiku dalam bahasa ibunya. Aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Tapi aku tahu dia juga mengkhawatirkan Silas sepertiku. Dia akan segera kembali, segar bugar, aku percaya padanya. Dan beberapa saat kemudian dia benar-benar berada di sana, kembali ke pantai. Mau tak mau aku berlari dan memeluknya begitu dia keluar dari perahu. Aku bertanya apakah dia baik dan bagaimana dia menghadapi hujan. Dan Silas menjawab semua pertanyaanku dengan pelukan erat, tapi tak lama kemudian kami disela oleh Nora. Dia berteriak dengan marah lalu pergi. Silas mengejarnya dan mengatakan beberapa hal yang sepertinya menenangkannya. Pulau itu sebenarnya adalah tambang permata milik keluargamu. Aku sudah memberitahu mereka bahwa wanita mereka masih hidup dan siap untuk pulang. Ya Tuhan, benarkah? Mereka menyiapkan kapalnya sedikit lebih jauh ke lepas pantai karena berbahaya jika mendekati pulau ini loh. Berlayarlah sebentar dan mereka akan segera menjemputmu. Yeay, aku akhirnya pergi. Kita akhirnya. Silas berhenti berjalan dan menatapku dengan sedih. Ayo pergi. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Nora hanya akan membiarkanmu pergi dengan damai jika aku tetap di sini. Jika aku pergi bersamamu, dia akan memberitahu ayahnya. Hatiku teriris. Kita akan bertemu lagi. Aku berjanji. Bagaimana? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Silas meremas tanganku lalu melepaskanku. Aku mencoba untuk tidak menoleh ke belakang saat aku naik ke perahu dan berlayar. Aku melakukan perjalanan selama beberapa menit atau beberapa jam. Aku tidak tahu lagi, sampai akhirnya aku terlihat oleh kapal yang lebih besar. Mereka mengirimkan skoci untukku dan begitu berada di kapal aku dirawat dengan baik oleh semua orang, menawarkan makanan dan pakaian hangat. Tapi hal pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi keluargaku. Aku menelpon ke rumah dan orang di ujung sana adalah nenekku. Dia sama terkejutnya mendengar suaraku seperti aku terkejut mendengarnya. Ternyata, setelah semua kejahatan yang terjadi setelah kematian ayahku, nenek pindah ke rumah kami untuk mengurus semuanya dan menunggu kepulanganku. Kami menangis selama 10 menit lalu aku mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, aku aman dan aku akan segera pulang. Sesampainya di rumah, nenek, pengasuh Emma, dan adikku Briona bergegas menyambutku. Saat adikku memeluk erat-erat, aku menyadari betapa aku sangat merindukan mereka dan juga menyadari bahwa ibuku benar-benar tidak terlihat. Tidak ada seorang pun yang menyebut dirinya dengan cara apapun. Aku memberanikan diri untuk bertanya kepada nenekku tentang dia. Tepat ketika polisi mengatakan ada tanda-tanda kecurangan dalam kasus hilangmu, aku sudah curiga. Lalu ketika Emma mengatakan bahwa ibumu yang menyarankanmu pergi ke sana dan memainkan permainan konyol itu, aku langsung mengusirnya. Manusia itu benar-benar penuh kejutan. Apa menurutmu ibu yang mendalangi semua ini? Dia benar-benar berusaha menyingkirkan kalian berdua. Briona beruntung dia lupa paspornya. Jangan murung sayang. Kamu masih memilikiku, Briona dan Emma juga. Kami semua mencintaimu dan sangat peduli padamu. Sekarang istirahatlah, ini pasti perjalanan yang panjang bagimu. Keesokan harinya begitu aku bangun, aku pergi mencari adikku untuk memastikan apa yang dikatakan nenek. Ketika aku menemukannya, aku tidak dapat menghentikan air mata. Bagaimana mungkin ibu yang melakukan ini? Kenapa dia tega melakukan hal seperti ini pada anak-anaknya sendiri? Amy, jangan pernah mendengarkan cerita dari satu sisi saja. Hah? Apa kamu tahu sesuatu yang aku tidak tahu? Hanya saja jangan langsung mengambil kesimpulan. Dia kemudian minta diri untuk bekerja dan buru-buru pergi sebelum aku sempat menanyakan hal lain. Aku terus memikirkan apa yang dikatakan Briona, tapi tidak bisa memunculkan spekulasi lain. Saat aku melewati kamar orang tuaku, aku melihat sebuah kotak terletak di luar pintu, penuh dengan barang-barang ibuku. Pengasuh Emma mungkin sedang mengemasi barang ibuku dari sini. Sesuatu di kotak menarik perhatianku. Aku membukanya dan menemukan bahwa itu adalah album fotoku sejak aku masih kecil dan di samping setiap gambar ada beberapa catatan cinta. Ini pasti tulisan tangan ibuku. Mataku tertuju pada foto diriku yang sedang bermain piano dan ibuku menulis, Sweet Pea memainkan lagu favoritku. Dia bermaksud baik, tapi aku selalu menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan memberontak. Itukah sebabnya dia berhenti mencintaiku? Apakah aku melakukan sesuatu yang begitu buruk hingga dia menginginkanku pergi? Tiba-tiba aku merindukannya. Aku mendapati diriku mengambil foto itu ke ruang piano, suatu tempat yang belum pernah aku datangi secara sukarela. Tapi saat aku meraih kena pintu, aku mendengar suara-suara datang dari dalam. Aku mengintip melalui pintu yang terbuka. Hentikan, cukup beruntung kamu tidak tertangkap. Segera keluar dari sini sebelum terlambat. Dan membuang semua usahaku dengan sia-sia? Mustahil. Rencanaku berjalan dengan sangat baik. Bagaimana dia bisa bertahan? Jadi, rencana B. Kamu harus mengamankan posisi itu di Dewan Direksi sebelum Amy menghalangi. Dan aku akan mengurus sisanya. Tapi, ya Tuhan, mereka dalang dibalik semua ini? Malam itu, aku menunggu sampai semua orang berkumpul untuk membuat pengumuman menarik. Besok, aku secara resmi akan mulai bekerja di perusahaan itu. Aku sedang berproposal untuk diajukan ke Dewan Direksi untuk mendapatkan persetujuan mereka. Itu luar biasa, sayang. Tidakkah kamu pikir kamu perlu istirahat, sayang? Kamu mengalami cobaan besar dan... Aku siap, aku baik-baik saja. Ya, Briona juga akan menjalankan perusahaan.
Dan aku senang bisa membantunya. Semakin banyak tangan semakin baik. Aku sangat senang kamu ingin bergabung dengan perusahaan ini. Malamnya, pengasuh masuk ke kamarku dengan segelas susu hangat. Oh, Emma, kamu selalu menjagaku dengan baik. Ya, besok akan menjadi hari besar dan kamu perlu istirahat malam yang cukup. Terima kasih. Habiskan susumu sebelum dingin, sayang. Selamat malam. Aku memeluk gelas hangat itu dan tersenyum padanya saat dia berjalan keluar. Oke, satu revisi terakhir lalu aku akan menyiapkan pakaian untuk besok. Tapi mataku lelah sekali. Tiba-tiba aku terbangun oleh suara di pintu, lalu perlahan terbuka, disusul langkah kaki. Seseorang sedang berjalan ke arahku. Dia sedang memeriksa dokumenku. Aha, saatnya menyelesaikan dramamu, Emma. Oh, ya ampun. Tidurlah yang nyenyak di tempat tidur. Aku akan membereskannya. Hentikan aktingmu dasar penyihir. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan di sini? Presentasiku untuk besok? Kamu bercanda. Ini jebakan. Tapi susunya, kamu sudah meminum semuanya. Maksudmu segelas susu beraroma menghipnotis itu, aku sudah membuangnya. Maaf. Tiba-tiba aku merasa alergi laktosa. Kamu berani berpikir kamu bisa membodohiku di rumahku sendiri. Aku sudah melihat semuanya. Tapi kenapa kamu begitu ingin menjatuhkanku? Emma, bukankah kita? Karena putriku, Briona, lebih pantas ditemani ini daripada kamu. Bahkan sebelum aku sempat memproses informasi itu, Emma bergegas ke arahku sambil memegang kain lap yang dibasahi kloroform. Saat dia memundurkanku ke sudut, pintu terbuka. Nenekku dan Briona bergegas masuk, diikuti oleh polisi yang langsung menahan Emma. Briona berlari mendekat sambil berteriak, "Sudah kubilang aku tidak ingin ada bagian dalam rencanamu. Aku tidak akan pernah menyakiti adikku." Briona, tahukah kamu bahwa dia sebenarnya ibu kandungmu? Tidak sampai ibu pergi, lalu Emma menceritakan semuanya padaku. Merasakan kebingunganku, Briona menjelaskan bahwa Emma berselingkuh dengan ayah kami bertahun-tahun yang lalu. Namun ayah kami tidak mau menikahinya karena statusnya yang lebih rendah. Dia sudah mengandung Briona saat itu, jadi ayah kami mengizinkannya tinggal sebagai pengasuh. Saat ibuku menikah dengan ayah kami, dia hanya mengetahui bahwa Briona adalah anak tiri suaminya. Maaf aku tidak berterus terang lebih awal. Aku tidak tahu harus berbuat apa, karena aku tidak menyadari seberapa jauh dia bersedia bertindak. Tapi saat aku melihat dia mengotak-atik minumanmu, aku tahu bahwa aku setidaknya perlu mengingatkanmu. Terima kasih karena selalu berada di sisiku dan mengatakan kebenaran sekarang. Pasti lebih sulit bagimu untuk memproses semua ini, tapi jangan khawatir, kita masih bisa memperbaikinya. Emma mencoba menjelaskan kejahatannya ketika polisi mengantarnya pergi dengan borgol. Mereka meyakinkan kami bahwa keadilan akan ditegakkan. Kami menghubungi ibu dan pada pagi hari dia sudah kembali ke rumah. Setelah beberapa kali menangis, meminta maaf, menjelaskan, dan berpelukan, semuanya menjadi senormal mungkin. Aku mengakui bahwa aku tidak ingin bertanggung jawab menjalankan perusahaan, namun ada sesuatu yang aku inginkan. Aku ingin kembali ke Pulau Permata dan mengawasi eksplorasi tambang baru. Apa yang tidak aku katakan adalah alasanku sangat ingin kembali. Dialah satu-satunya yang dapat aku pikirkan saat aku memulai perjalanan kembali ke pulau. Kami naik perahu besar sejauh yang kami bisa sebelum aku harus menaiki perahu dayung agar tidak terdeteksi begitu kami mencapai wilayah asal. Sebelum aku menyadarinya, pulau itu muncul di cakrawala. Jantungku berdebar-debar saat aku mendayung semakin cepat, menunggu saat akhirnya aku bisa melihat Silas lagi. Aku begitu fokus pada daratan di depan, sehingga aku tidak melihat gelombang besar datang dari belakang dan membalikkan perahuku. Ketika aku membuka mata, sekali lagi aku mengira aku sudah mati. Kali ini karena hal pertama yang kulihat adalah wajah malaikat. Silas. Amy. Hai, sudah kubilang kita akan bertemu lagi. Namun momenku di surga terganggu oleh kembalinya suku tersebut. Kami dikelilingi oleh penduduk asli yang berteriak dan menancapkan tombak mereka ke tanah. Seorang pria yang lebih marah dan berpakaian lebih khas daripada yang lain melangkah maju. Ini pasti ketuanya. Dia meneriakkan sesuatu kepada yang lain dan mereka terdiam. Dia berteriak lagi dan semua tombak mereka diarahkan ke arahku dan Silas. Aku menatap Silas, wajahnya tidak berubah. Dia memelukku semakin erat. Tepat ketika aku mengira akhir itu sudah dekat, aku mendengar suara yang kukenal. Nora berdiri di antara kami dan ayahnya. Berteriak putus asa, ekspresi kepala suku melembut dan setelah beberapa diskusi di antara mereka, kepala suku memberikan perintah lain, yang membuat Silas sangat terkejut. Jadi, ya, terima kasih kepada Nora dan semua perbuatan baik yang telah dilakukan Silas untuk suku tersebut. Mereka menyelamatkan nyawa kami, tapi mereka memerintahkan kami untuk segera meninggalkan wilayah mereka. Jadi aku dan Silas pindah ke pulau utama, tempat tambang permata keluargaku berada. Di sini kami masih menikmati keindahan dan kesederhanaan gaya hidup liar, sambil terhubung dengan seluruh dunia dan membantu mengelola bisnis keluarga kami. Jadi wajar saja jika kami tidak diperbolehkan tinggal di pulau suku tersebut. Apalagi kami masih memiliki teman yang sering datang berkunjung. Nora telah mengomeli ayahnya agar mengizinkannya datang ke pulau kami setiap beberapa hari. Awalnya karena Silas, tapi menurutku dia sudah mengincar seseorang yang baru sekarang.
Hai, aku Vicky, anak tunggal seorang miliarder. Juga pewaris tunggal dari generasi ketiga bangsawan Inggris. Saat tumbuh dewasa, aku selalu disebut bayi Nepo, tapi ini sungguh tidak adil. Jika aku harus merangkum seluruh hidupku dalam satu kalimat, itu adalah, ya, itu tidak berjalan sesuai rencana. Sebelum kita mulai, yuk like dan subscribe. Aku dulu hidup sebagai seorang putri. Staf rumahku siap sedia sepanjang waktu untuk memenuhi semua kebutuhanku. Dan keputusan besar yang harus kuambil setiap hari adalah memilih mobil mana yang akan kugunakan untuk pergi sekolah. Namun, aku bukanlah Regina George yang diinginkan semua orang. Aku ramah kepada semua orang dan serius dengan pendidikan serta bakatku. Sejak usia dini, aku suka sekali pada seni lukis. Ayahku bahkan mengundang para superstar dunia ke rumah hanya agar mereka bisa berpose untukku. Lalu, seperti tersambar petir, ayahku terlibat dalam gugatan hukum yang berantakan dan berakhir di penjara. Akibatnya kami harus mengucapkan selamat tinggal pada semuanya. Ya, rumah besar, para staf, tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan Brad, putra kepala pelayan yang kebetulan adalah pacarku. Sayangku, aku akan mengumpulkan bintang-bintang dari langit jika itu menuntunku kembali padamu. Ya, seorang gadis harus bertahan hidup. Jadi kulakukan yang harus kulakukan. Aku menjual semua pakaian dan perhiasan kesayanganku. Tapi astaga, semua Prada, Gucci, dan Tiffany itu masih belum cukup untuk menutupi biaya hidup seminggu di hotel bintang 5. Hei, gunakan ini. Nona, kartu Anda ditolak. Jelas Anda tidak punya dana yang cukup dan karena itu Anda harus pergi. Maaf, itu sangat tidak sopan, tidak tahu berterima kasih. Aku dulu salah satu pelanggan terbaik mereka. Bukan berarti aku adalah si penipu kedua seperti Anda atau semacamnya. Jadi begitulah aku berakhir di sini, di bawah jembatan yang penuh dengan para tunawisma, dengan putus asa menunggu Brad kembali padaku. Sementara itu, setidaknya aku masih punya lukisan-lukisanku yang mungkin bisa menjadi tiket keluar dari sini, bukan? Tapi, ya Tuhan, lihatlah, orang-orang itu terus mengambilnya untuk memukul kecoa. Sementara yang lain bahkan menggunakannya sebagai kayu bakar. Lalu suatu hari, saat perutku berdebat denganku karena kekurangan makanan, kelompok amal ini muncul. Mereka datang untuk membagikan makanan ke para tunawisma. Aku bergegas berdiri untuk meminta makanan tapi dihentikan oleh wanita ini. Lihat pakaianmu yang mencolok itu, tidak boleh mengambil makanan dari orang yang membutuhkan, sangat tidak pantas. Tidak, aku juga tunawisma. Saat itu juga, aroma lelabo santal 33 memenuhi udara. Dan seorang wanita mewah muncul dari kerumunan. Dia mengusir wanita yang kejam itu, lalu memeriksa lukisanku. Apa kamu melukis ini? Ya, aku sudah melukis sejak kecil. Aku sudah melukis semua orang dari Taylor Swift hingga Ronaldo. Sangat mengesankan. Aku Diana, seorang janda kaya raya. Bagaimana kalau kamu tinggal bersamaku dengan imbalan berbagi keahlian artistikmu dalam potret harianku? Aku terdiam beberapa detik, lalu langsung menyetujuinya. Aku jelas ditakdirkan untuk menjadi kaya, jadi aku sepertinya tidak bisa menghindari takdir. Aku tiba di villa, berpikir bahwa ini luar biasa dan akhirnya aku bisa kembali berdiri. Tapi kemudian euforia itu digantikan dengan pukulan yang menyakitkan saat Diana memperkenalkanku pada tunangannya. Brad? Tepat setelah perkenalan yang canggung itu, aku menarik Brad dan melabraknya. Bagaimana bisa kau mengkhianatiku? Akan kuberitahu Diana. Kita sudah putus, lagi pula punya mantan itu normal. Jika kamu bilang ke Diana aku mantanmu, kamu yang akan diusir, bukan aku. Aku tidak percaya keberanian pria ini, dan kalian tahu kita tidak pernah putus. Aku tidak bisa menghabiskan waktu bersama pria brengsek ini. Jadi kulukis potret Diana sebagai ucapan terima kasih lalu pergi selamanya. Hanya dia sangat menyukai lukisanku. Mengingat kembali hari-hari suram di bawah jembatan itu, aku menyadari. Ya, Brad ada di sini, tapi begitu juga tempat tidur hangat, makanan terjamin dan seseorang yang benar-benar menyukai karya seniku. Tempat ini cukup besar untuk menghindarinya, kan? Sejauh ini baik-baik saja, ya, sampai suatu hari. Yang kulakukan hanyalah meminta pembantu untuk mengambilkan kuas cat bersih ketika seorang pria marah-marah padaku. Kamu punya kaki, lakukan sendiri. Siapa kamu bicara seperti itu padaku? Sebentar lagi jadi pemilik rumah ini, ada masalah? Jangan ganggu dia, lagi pula itu memang tugas staf di sana. Ruangan tiba-tiba penuh ketegangan saat Brad dan pria itu saling memandang dengan tatapan permusuhan. Lalu pria itu berjalan pergi. Tiba-tiba Brad menarikku ke pojok. Vicky, maafkan aku menyembunyikannya darimu, tapi aku tidak punya perasaan pada Diana. Aku di sini untuk memata-matainya karena dialah alasan ayahmu di penjara. Aku di sini untuk menemukan bukti dan mendapatkan kembali kehormatannya. Wow, apa? Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku butuh kerjasama darimu. Pria itu adalah Charles, putra Diana. Dia akan mengacaukanku, tapi kita harus menghentikannya sebelum dia melakukannya. Sekarang masuk akal, aku tahu Brad benar-benar mencintaiku dan tidak akan memilih wanita tua daripada aku. Lalu dia memberitahuku rencananya, dia akan terus merayu Diana dan membujuknya agar aku mau menjadi pengajar Charles. Sambil harus berteman dengannya untuk mendapatkan informasi darinya. Aku merasa agak gugup tapi kesempatan untuk membersihkan nama ayah membuatku tidak ragu.
Namun Charles bukan tipe yang mudah didekati. Dia sangat kaku dan kasar. Dan tidak peduli seberapa lebar aku mengumbar senyum ramahku, aku selalu mendengar tidak lebih dari 6 kata darinya. Ayo kita melukis benda mati hari ini, bagaimana? Lakukan yang kau mau. Aku berusaha sebaik mungkin mengajarinya, tetapi dia hanya mencoret-coret halaman dan selalu menghasilkan gambar terburuk yang pernah kulihat. Lalu suatu hari, dia tiba-tiba bersikeras untuk menggambar di luar ruangan dan melukisku. Jadi rencanaku berhasil. Hore! Aku berdiri dengan penuh semangat di depan teluk jendela dan berpose elegan. Panas sekali berdiri di sana, tapi aku bertahan demi sebuah karya seni. Tapi sudah 4 jam berlalu dan dia sepertinya belum selesai. Aku tidak tahan lagi, jadi aku bergegas ke arahnya dan terhenyak melihat kanvasnya masih benar-benar kosong. Aku marah sekali. Tenang, Vicky. Mungkin Charles seperti bawang dengan banyak lapisan menunggu untuk dikupas. Jadi kuputuskan melakukan pendekatan yang lebih psikologis. Aku meminta buku foto Charles dan Diana dan melihat sebuah foto keluarga. Ini pasti ayah Charles. Aku akan melukisnya dengan harapan bahwa sikap penuh perhatian ini akan menyentuh hatinya. Di hari ulang tahun Charles, aku dengan senang hati memberinya lukisan yang dibingkai dengan indah. Tak disangka, begitu melihatnya, wajahnya menggelap dan matanya berapi-api. Dengan marah ia melempar lukisan itu ke tanah dan berteriak padaku. Menghilanglah, aku tidak tahan denganmu. Ah, apa? Baiklah. Mengapa pria ini harus begitu kasar? Aku menghabiskan sepanjang minggu melukis itu. Dasar psikopat, aku sedang mengemasi barang-barangku ketika Diana masuk ke kamarku. Dia menjelaskan bahwa pria dalam foto itu bukanlah ayah Charles, tapi mantan pacarnya. Ayah Charles meninggal saat dia masih kecil. Dan mantan pacarnya lah yang merawat Charles sejak saat itu. Bagi Charles, dia adalah segalanya. Anak itu bahkan lebih dekat dengannya daripada aku. Tapi kemudian kami putus dan dia menghilang tanpa sepatah kata pun. Charles menjadi tidak bersahabat dan menjauh sejak saat itu. Aku tidak tahu bahwa di balik penampilan luarnya yang keras ada fakta yang begitu pahit. Jadi aku menemuinya. Charles, maaf. Pergi. Aku mungkin terlihat buruk sekarang, tapi aku pernah menjadi putri ayahku. Dia memberiku semua yang bisa ku minta kecuali waktunya. Orang tuaku bercerai saat aku masih kecil dan aku ditinggalkan sendirian, sama sepertimu Charles. Kesepian ini, kerinduan akan ikatan keluarga, aku juga merasakannya. Melihat tangannya melemas, aku melanjutkan. Niatku tidak pernah meremehkanmu, yang kuinginkan hanyalah menjembatani jurang kesalahpahaman di antara kita. Charles masih tetap diam, tapi otot-otot wajahnya sudah rileks. Dan ketika tatapannya bertemu denganku, dia membanting pintu. Jadi kuputuskan tetap tinggal dan meskipun Charles terus bersikap kasar padaku, dia berhenti mengerjaiku. Aku juga perhatikan ketika Charles fokus pada sesuatu, dia berubah menjadi orang yang berbeda. Dia selalu menjulurkan lidahnya yang terlihat menggemaskan. Melihat Charles melukis seolah-olah sedang bertarung dengan kertas, aku datang dan membimbingnya. Tapi tiba-tiba mata kami bertemu. Matanya sangat mempesona. Oh tidak, Vicky, jangan begitu. Kamu di sini untuk membuktikan ayah tidak bersalah dan kembali ke kehidupan lamaku. Sementara aku dan Brad kami harus memanfaatkan momen bersama kapanpun kami bisa. Ketika ini berakhir, kita bisa berjanji untuk bersama selamanya dan mengadakan pernikahan yang lebih mewah dari keluarga Kardashian. Cintaku, kamu harus bersabar. Kita akan segera bersama lagi. Namun ketika semua orang ada di sana, Brad terus berpura-pura mesra dengan Diana. Aku tahu itu palsu, tapi aku tidak bisa menahan perasaan kesal. Aku tidak bisa hanya duduk di sana tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Jadi selesai lukisan itu, aku mengikuti Brad, berniat menanyakan apa langkah selanjutnya setelah aku berhasil mendekati Charles. Ketika aku melihatnya diam-diam berbicara dengan seseorang. Hai ayah. Ya, Diana seperti tanah liat di tanganku. Vicky membuatnya rumit tapi aku punya rencana untuk menipunya. Aku pikir pengganggu kecil itu sudah lama pergi. Tapi tampaknya Charles belum mengusirnya. Ada ide? Kemarahan berputar seperti tornado dalam diriku. Aku langsung menghampirinya dan menampar wajahnya. Apa? Kamu? Tunggu sampai Diana tahu tentang ini. Oh ya, kalau kamu menantangku maka bersiaplah untuk kalah. Sampaikan salamku pada teman-teman jembatanmu. Aku segera menemui Diana dan mengungkapkan semuanya tentang Brad kepadanya, tapi wajahnya tiba-tiba berubah serius. Aku tahu kamu akan mengatakan untuk mengalihkan dari kebenaran, tapi aku tahu kamu mencuri uang dariku. Pembantu menemukannya di kamarmu. Mencuri? Apa? Apa yang kamu bicarakan? Lalu aku melihat Brad dan melihatnya menyeringai. Si dalang licik itu. Sebelum aku bisa mencoba membela diri, seorang staf masuk tergesa-gesa dan menyerahkan surat kepada Diana. Charles hilang. Semua orang panik dan tidak mau mendengarkanku. Kekacauan ini membuatku tak berdaya karena barang-barangku dibuang keluar villa. Aku berakhir kembali di tempatku memulai dan mengalami kehancuran total. Hal buruknya aku mengkhawatirkan Charles. Apa dia sudah pulang?
Keesokan harinya aku sedang coba buat sketsa ketika entah dari mana Charles muncul. Dia menyerahkan kunci apartemen kecil yang nyaman ini dan mengatakan bahwa itu semua milikku. Tertegun dan juga bersyukur, aku tidak bisa menahan diri dan memeluknya erat-erat. Ngomong-ngomong, kemana kamu pergi? Tidak kemana-mana, rasanya sesak, jadi aku pergi. Kali ini Charles bersikap sangat berbeda padaku. Dia mengunjungiku setiap hari dan bahkan membantuku menjual lukisanku. Seiring berjalannya waktu, perasaanku padanya tumbuh dan kami mulai berkencan. Hubungan kami dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Dan setiap momen yang kami habiskan seperti mimpi menjadi nyata. Hanya saja aku merasa sangat bersalah karena merahasiakan masa lalu hubunganku dengan Brad darinya. Tapi ketakutan akan kehilangannya terus menghantuiku. Jika dia tahu aku mendekatinya dengan motif tersembunyi di awal, dia akan membenciku selamanya. Tapi setidaknya aku harus beritahu sesuatu. Berhati-hatilah dengan Brad, aku merasa dia bukan orang baik. Aku tahu, dia pemeras harta dari jaringan penipuan percintaan yang menargetkan wanita-wanita kaya untuk memeras mereka. Wow, Charles benar-benar tahu banyak. Tunggu, apakah ini berarti Brad juga berniat memerasku saat aku masih kaya? Aku akan membongkarnya di upacara pernikahan mereka. Ikutlah denganku. Hari ini hari hanya. Aula megah itu dipenuhi cahaya lampu halus. Brad dan Diana berdiri di tengah-tengah, siap untuk bertukar janji sehidup semati. Semua mata tertuju pada mereka. Tiba-tiba seluruh aula menjadi gelap, dan wajah anonim muncul di layar di belakang mereka. Malam ini kami akan membahas tentang pengantin pria kita. Tanpa sepengetahuan banyak orang, Brad Thomas kita sebenarnya adalah Jackson North, yang lahir dan dibesarkan di Pennsylvania oleh ayahnya, Richie North. Biang keladi jaringan penipuan untuk mengelabui para wanita kaya agar mau menikah dan memeras kekayaan mereka. Kemudian bukti-bukti tentang Brad yang bersikap mesra dengan korban-korban tak berdosa mulai muncul di layar. Setelah itu, sorotan langsung tertuju pada Brad yang hendak melarikan diri. Diana meraung marah, bergegas ke sana dan melemparkan segelas anggur tepat ke wajahnya. Kerumunan mulai bergumam. Tunggu semuanya, pestanya belum berakhir. Periksa menu kalian untuk mengungkapkan kaki tangan lainnya. Semua orang panik memeriksa, tetapi kemudian terlihat bingung ketika semua menu kosong. Kecuali milikku, di mana ada foto aku dan Brad. Jadi sejak awal Charles sudah tahu tentang hubunganku dengan Brad dan dia berpikir aku adalah kaki tangan Brad. Aku berbalik ke arah Charles tapi dia langsung melepaskan tanganku. Kita selesai. Selama ini Charles mempermainkanku dengan trik yang menyakitkan dan bahkan menganggapku mampu melakukan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Aku mengirim pesan padanya untuk bertemu denganku di danau tempat kami biasa pergi. Sudah 1 jam berlalu tapi dia belum muncul. Ini mungkin paku terakhir dalam peti mati hubungan kami. Tepat ketika aku akan menyerah, aku melihatnya berjalan dengan langkah berat ke arahku. Charles, dengarkan aku. Aku tidak bersama Brad. Aku mencoba memperingatkanmu tentang dia. Aku mendengar seluruh percakapan licik kalian berdua. Kata-kata cinta dan rencana busuk kalian terhadap keluargaku. Lalu detektif pribadiku mengirimkan foto-foto kalian berdua yang membuktikan bahwa aku benar. Kamu menyewa seseorang untuk memata-mataiku? Bukan kamu, Brad. Itu sebabnya aku pergi. Aku mengira kamu adalah temanku. Dan kupikir kita lebih dari sekedar teman. Brad dan aku memang pernah berkencan di masa lalu, tapi hanya itu saja. Dia mencoba memanfaatkanku sama seperti yang lainnya. Perasaanku padamu nyata, kamu harus percaya padaku. Lalu, aku tidak tahu tentang penipuan itu. Aku menyesal pernah percaya pada kebohongan Brad saat pertama kali mendekatimu. Dia bilang ibumu terlibat dalam jatuhnya ayahku, dan aku sangat ingin ayahku tidak bersalah, sehingga dengan bodohnya aku mempercayainya. Charles tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berbalik dan pergi. Tapi tunggu, boleh aku tanya, kenapa tidak publikasikan wajahku dalam foto itu dengan Brad? aku hanya ingin kamu merasakan bagaimana rasanya disakiti, tapi aku juga tidak tega melihatmu terluka. Biarkan aku pergi, aku butuh waktu. Lalu dia meninggalkanku di sana, melihatnya menghilang dalam kegelapan, terasa dunia di sekelilingku runtuh. Setelah hujan, matahari akhirnya bersinar lagi. Polisi akhirnya menangkap Brad dan ayahnya dan memenjarakan mereka berdua. Diana mencariku dan meminta maaf padaku. Dia memintaku kembali ke villa dan melukis untuknya, tapi aku menolak. Aku tidak bisa terus terlalu percaya dan bergantung pada orang lain. Sudah waktunya bagiku untuk percaya pada diri sendiri dan berdiri di atas kakiku sendiri. Dan yang lebih penting, aku tidak bisa lagi menghadapinya. Hai, ini Vicky, lagi, tapi dalam versi yang lebih glamor. Setelah semua keringat dan air mata, aku akhirnya berhasil menjadi seorang seniman. Aku baru saja dipilih berkolaborasi dalam sebuah proyek seni dengan perusahaan besar ini, dan hidupku akan membuka lembaran baru saat membuka pintu ini. Charles?
Hei, selamat datang di gerai kopiku di Pasar Loak, Felton High. Tunggu sebentar, aku perlu menambahkan sentuhan akhir pada latte ini. Sempurna. Teman-teman, coba ini. Ini adalah minuman spesial yang aku buat untuk merayakan 2 bulan jadian kami yang FYI adalah hari ini. Romantis banget. Apa nama minuman ini? Kayaknya Patrick yang harus menamainya. Kita bisa menamainya muntahan Paige. Karena ini mengingatkanku saat kita berusia 5 tahun dan kamu muntah di belakang mobil ibuku saat perjalanan kita. Hahaha. Hentikan, aku tidak bercanda. Aku juga tidak. Itu salah satu kenangan favoritku karena saat itulah aku jatuh cinta padamu. Atau bagaimana dengan, Mengapa semua hal harus menjadi lelucon bagimu? Pergi saja, kita putus. Maaf tentang itu. Aku Paige dan semua orang memanggilku si sempurna Paige. Karena, ya, semua hal tentangku sempurna. Dan itu semua berkat orang tuaku. Ayahku direktur rumah sakit dan ibuku rektor universitas. Mereka berdua sangat hebat dalam pekerjaan mereka, mengurus urusan keluarga, tidak pernah bertengkar, dan selalu tersenyum. Dan aku cantik, pintar, dan punya beberapa bakat seperti membuat minuman. Mimpiku adalah menjalankan kedai kopi sendiri sebagai sampingan dari pekerjaan impian di stasiun TV nasional yang pasti akan aku dapatkan. Kemudian aku pulang ke rumah bersama pacar impianku yang merupakan pria sempurna yang bisa kuandalkan. Dan kami akan memiliki kisah cinta yang sempurna seperti orang tuaku. Lalu mengapa aku memilih pria lucu sebagai pacarku? Kalian bertanya? Sebelum dia menjadi mantan pacarku sekarang, Patrick adalah teman dekatku sejak kecil. Kami tinggal di lingkungan yang sama dan saat itu adalah pesta ulang tahun temanku Doris. Tetapi dia membuat syarat konyol bahwa semua gadis harus membawa seorang pria. Tolonglah. Ini terdengar konyol jadi aku mengira itu hanya lelucon dan datang sendirian. Hanya saja semua orang membawa pasangannya. Paige, berhenti pilih-pilih dan berikan kesempatan seorang pria. Bagaimana dengan sahabatmu Patrick? Dia baik, pintar, jago basket, dan cukup tampan, kan? Tidak, tidak, tidak. Kami sudah lama berteman. Dia baik-baik saja, kurasa. Tapi itu tidak cukup. Tidak ada seorang pun di planet ini yang bisa memenuhi standar tinggimu yang konyol. Dia yang terbaik yang akan kamu dapatkan dan lihatlah, dia juga sangat lucu. Sifat humor Patrick sejauh ini adalah sifatnya yang paling menjengkelkan. Baiklah si sempurna Paige, kamu cuma perlu datang ke pesta sendirian. Dan aku ragu itu adalah hal yang sempurna untuk dilakukan. Aku rasa kata-kata Doris terngiang di pikiranku karena ketika Patrick mengantarku pulang, aku tanpa sengaja berkata, "Hei, semisal kita berdua masih lajang setelah usia 17 tahun, ayo kita pacaran." Kemudian tahun sekolahku yang sempurna akan berakhir dengan malam pesta yang sempurna dengan kekasih SMA-ku seperti film komedi romantis. Hah? Kamu terlalu banyak makan gula atau apa? Tidak, tentu saja tidak. Aku cuma tidak mungkin datang ke pesta tanpa pasangan. Oh, sungguh kejutan. Seolah-olah ada orang yang berani datang ke pesta tanpa pasangan. Tapi aku bukan orang sembarangan. Hal memalukan seperti itu akan menjadi goresan pada berlian yang mana itu adalah aku. Baiklah, baiklah, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Waktu berlalu dan aku berkonsentrasi pada pelajaranku dan hobiku. Lalu tanpa aku sadari, aku sudah berusia 17 tahun dan masih belum punya pacar. Aku mendengar suara aneh dari balkon. Patrick? Apa yang dia lakukan dengan mawar di mulutnya? Hei, apa kamu ingat janji kita dulu? Oke, baiklah. Mulai hari ini aku mengizinkanmu menjadi pacarku. Pulanglah dan bersiap-siap. Malam ini akan menjadi kencan pertama kita. Tunggu, kamu serius? Ini bukan lelucon. Kenapa kamu selalu bercanda? Baiklah, baiklah. Kemana kekasihku ingin pergi untuk kencan pertama kita? Jadi kami mulai kencan dan sejauh ini semuanya berjalan baik. Karena dia sudah mengenalku sejak lama. Dia tahu apa yang kusukai dan apa yang kupikirkan. Dia tidak pernah berdebat denganku dan hanya melakukan apa yang kuminta. Dan yang terbaik dari semuanya, semua orang memuji kami dan mengatakan kami pasangan yang diciptakan di surga. Hanya ada satu masalah. Selera humor Patrick menghancurkan suasana romantis. Jadi itulah yang membawa kami ke masa sekarang dan mengapa aku mengakhiri hubungan kami. Malam harinya, Patrick menelpon dan minta maaf, tapi aku tegaskan kami tetap putus. Karena aku tidak ingin membebani persahabatan kami. Dia tampak cukup terkejut dengan ini, tapi Patrick tetaplah Patrick. Dia segera menanggapinya dengan ringan. Kembali ke zona pertemanan. Oke, baiklah. Jadi tidak perlu menjemput Paige setiap pagi lagi. Bagus. Sampai ketemu di kelas. Entah kenapa aku sedikit sedih karena dia menyetujui hal ini dengan cepat. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya hubungan singkat yang bodoh kan? Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan pestanya? Aku tidak bisa kehilangan muka di depan teman-temanku, jadi aku gabung ke aplikasi kencan untuk dapatkan pangeran tampanku. Terlalu pendek, terlalu kutu buku, terlalu nyentrik. Dan setelah berhari-hari menggeser dengan putus asa, aku akhirnya menemukan pria yang menarik perhatianku. Maksudku, aku tidak benar-benar bisa melihat wajahnya, tapi dia pasti tampan. Aku langsung kirim pesan padanya dan tahu tidak? Kami langsung cocok dan langsung mengatur kencan. Aku merapikan rambut sesekali lagi dan berjalan mendekatinya. Halo kamu? Patrick? Kejutan sayang, aku adalah pasangan misteriusmu yang sempurna. Oh, Patrick, aku bersumpah. Bagaimana perasaanmu? Marah ya? Sekarang kamu tahu bagaimana perasaan hatiku yang malang saat kamu menghancurkannya berkeping-keping. Hahaha. Aku benar-benar marah, tapi Patrick tetap menyeringai menyebalkan.
Jadi kamu sangat haus akan cinta? Baiklah, aku tahu tipe idealmu dengan sangat baik. Biarkan aku carikan pria untukmu. Kamu tahu, pria tampan cenderung bergaul dengan kelompok. Kita lihat saja nanti. Kamu tahu, tampan hanyalah satu hal dalam daftarku. Kandidat pertama adalah seorang pria bernama Bevis, kapten tim basket. Kami mulai berbicara dan berjalan cukup baik hingga dia mengundangku untuk menonton pertandingannya. Dia bahkan mengedipkan mata padaku sebelum mencetak lemparan 3 poin sempurna. Semua pandangan cemburu tertuju padaku. Sepertinya Patrick benar-benar menemukan pasangan yang bagus untukku. Awalnya ini cukup keren, tapi tak lama kemudian, semua surat cinta dan hadiah yang diterima Bevis mulai terasa mengganggu. Hal terburuknya, dia menerima semuanya. Dia tampaknya sama sekali tidak setia. Selain itu, nilainya sangat jelek dan dia selalu berkeringat. Kandidat pertama ini tidak lolos. Selanjutnya Daniel, seorang jenius yang lucu dan suka menciptakan berbagai hal. Aku sangat suka melihat betapa bersemangatnya dia saat mengerjakan sesuatu. Dia sangat berbakat. Tapi dia selalu datang terlambat ke kencan kami dengan alasan ada kerusakan mesin. Pakaiannya selalu kotor terkena minyak dan yang dia bicarakan hanyalah penelitian. Oh, sebenarnya aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu sangat robotik. Aku pulang ke rumah dan melihat Patrick sudah membuat dirinya nyaman di ruang tamu kami. Dia pasti sudah mendengar berita itu. Jadi cowok olahragawan punya terlalu banyak penggemar cewek, tidak bagus. Cowok mekanik terlalu sibuk, tidak bagus. Lalu mungkin cowok kaya dengan banyak waktu luang bisa memperlakukanmu seperti putri? Patrick memperkenalkanku kepada seorang pria bernama Eric, anak kaya di sekolah yang memanjakanku dengan hadiah-hadiah mewah. Itu menyenangkan, tapi sikapnya yang selalu nempel padaku membuatku sesak napas. Dia selalu ada di sana dan tidak berhenti menelpon dan mengirim pesan padaku. Dia juga menghabiskan waktu lebih lama daripada aku untuk bersiap-siap. Tidak, terima kasih. Kenapa? Kamu terlalu menempel. Kalau kamu punya terlalu banyak waktu luang, kenapa tidak melakukan sesuatu yang berguna? Apa? Aku hanya menempel padamu karena aku peduli. Tapi sepertinya aku hanya membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena kamu hanyalah gadis manja keras kepala yang selalu mencari-cari kesalahan dalam segala hal dan tidak menghargai perasaan orang lain. Tidak ada yang pernah berbicara kepadaku seperti itu sebelumnya. Tidak berguna? Keras kepala? Manja? Kata-kata Eric masih terngiang-ngiang di kepalaku saat aku berjalan pulang, lalu aku melihat Patrick mendekat. Ada apa? Siapa yang membuatmu marah kali ini? Apakah Eric? Kekurangannya adalah terlalu kaya, ya kan? Bukan Eric, itu kamu. Kamu sengaja menjodohkanku dengan orang-orang aneh itu, bukan? Apa maksudmu? Aku hanya memilihkan pria yang paling cocok untukmu. Tidak, mereka tidak cocok. Aku rasa kamu sama sekali tidak mengerti aku. Oh, begitu? Seberapa baik kamu mengerti aku kalau begitu? Kalau kamu percaya diri, coba carikan aku pacar yang ideal. Oke, mungkin dengan begitu kamu akan berhenti menggangguku. Ternyata mencari pacar untuk Patrick lebih sulit dari yang kubayangkan. Dia sangat ramah dengan semua orang. Aku benar-benar tidak tahu tipe wanita seperti apa yang dia suka. Terserahlah, toh dia juga tidak berusaha mencari pria yang baik untukku. Jadi aku hanya akan membalas budi. Tidak, tidak, tidak. Oh, Nina, aku kenal dia. Gadis seksi yang penuh skandal dan selalu dandan berlebihan seperti patung lilin. Aku cukup yakin dia menyukai Patrick karena dia selalu menyemangatinya dari pinggir lapangan selama pertandingan. Patrick, mari kita lihat kencan seru apa yang bisa kamu lakukan dengan gadis ini. Keesokan harinya, aku langsung mendekati Nina dan bertanya apakah dia mau berkencan dengan Patrick. Dia terlihat agak terkejut, tapi setelah memikirkannya, dia setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe dan setelah aku memperkenalkan mereka satu sama lain, aku duduk di meja terdekat dan mengamati. Aku berharap semuanya akan sangat canggung di antara mereka, tapi mengejutkannya, mereka terlihat cukup akrab. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi mereka terus tertawa terbahak-bahak. Mereka bertingkah seolah-olah sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Patrick dan Nina berpamitan dan begitu Nina pergi, aku melompat keluar dan bertanya, bagaimana kamu bisa bersenang-senang mengobrol dengan Nina sepanjang malam? Tawanya terbahak-bahak, itu sangat tidak seperti seorang perempuan. Jadi, dia menyenangkan. Semua orang punya kekurangan. Bahkan menurutku itu bukan kekurangan. Itu imut. Baik, mari kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bersenang-senang. Tapi di hari-hari berikutnya, aku masih melihat Patrick dengan Nina. Lalu di sekolah, aku mendengar Nina berbicara dengan teman-temannya. Malam ini, pantas saja kamu terlihat sangat bahagia sepanjang hari. Tentu saja, ini akan menjadi pengakuan besar. Hah? Mereka baru saja berkencan selama 5 menit. Aku bertanya-tanya mengapa Patrick sangat menyukai Nina. Jadi aku memutuskan untuk menguntit mereka. Aku mengikuti mereka ke restoran mewah ini. Sungguh memalukan. Siapa yang mengira si sempurna Paige akan melakukan hal seperti ini? Tapi tak ada jalan kembali sekarang. Mereka bicara sebentar, lalu Patrick pergi menjawab telepon. Aku pikir dia akan merencanakan pengakuannya atau sesuatu. Tapi kemudian mengejutkannya, seorang pria masuk dan duduk dengan lengannya melingkari Nina. Itu Bevis. Apa? Bagaimana mereka bisa sangat tidak tahu malu? Aku cepat-cepat berlari mencari Patrick yang sedang bersantai di pojokan, jadi aku segera menariknya kembali ke meja. Lihat, kau diselingkuhi. Diselingkuhi? Apa maksudmu? Gadis yang telah menempel padamu selama berhari-hari telah menggoda rekan timmu. Tolong berhentilah bersikap bodoh. Nina hanya temanku. Dia menyukai Bevis, bukan aku. Nina jelas menyukaimu. Dia mengikuti setiap pertandingan. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba beralih ke Bevis? Kamu harusnya membelaku, bukan orang asing sepertinya. Apa kamu lupa Patrick dan aku rekan satu tim?
Nina sebenarnya ada di sana untukku. Aku setuju bertemu Patrick hanya karena aku ingin memintanya berbicara dengan Bevis untukku. Maaf telah membuatmu bingung. Cemberut bulldog apa ini? Kita baru saja berhasil menjodohkan pasangan. Ayo pergi, beri sejoli ini ruang pribadi. Sepertinya kamu harus mencarikanku gadis lain. Jangan bertingkah seolah kita dekat. Aku tidak mau teman yang sembrono dan tidak berperasaan sepertimu. Kamu yang tidak berperasaan. Kamu membuat kekacauan dengan standar konyolmu dan berharap orang lain mengikuti semuanya. Lalu bertindak seperti korban? Kamu tidak lihat bagaimana Patrick adalah korban sebenarnya di sini? Dia penuhi kebutuhanmu yang tidak masuk akal, bahkan membantu mendapatkan pacar. Tapi kamu perlakukannya seperti sampah. Paige yang egois. Kamu tidak sesempurna yang kamu kira. Apa? Apa yang kamu tahu? Lagi pula kamu cuma seorang gadis plastik. Ya, aku mungkin plastik, tapi setidaknya aku menyadari kekuranganku dan berusaha memperbaikinya, tidak sepertimu. Kamu menyebut dirimu berlian, padahal sebenarnya kamu hanya batu kerikil yang konyol. Apakah benar ini yang orang pikirkan tentangku? Aku tidak percaya ada orang yang menggambarkanku dengan kata-kata sejelek itu. Aku berlari pulang dan mengurung diri di kamarku. Menyadari bahwa orang lain menganggapku buruk membuatku sangat tertekan. Ibu masuk ke kamarku untuk memeriksa keadaanku dan aku akhirnya menceritakan semua padanya. Semua orang sepertinya membenciku sekarang. Bagaimana aku mungkin akan sendirian seumur hidup tanpa menemukan pasangan sempurna dan tidak memiliki akhir yang bahagia seperti ibu dan ayah. Nah, semua orang punya kekurangan. Aku dan ayahmu juga. Aku bisa jadi sangat pemarah, tapi ayah selalu tahu bagaimana caranya untuk menenangkanku. Sementara itu dia sangat tidak romantis, jadi aku harus memberi petunjuk sesekali. Intinya, saling terima dan cintai kekurangan satu sama lain. Itulah rahasia dari pernikahan yang langgeng dan bahagia. Bicara dengan ibuku membuatku paham tidak ada yang sempurna, dan oleh karena itu standarku tidak masuk akal. Aku punya beberapa permintaan maaf yang harus disampaikan. Aku kirim pesan ke Bevis, Daniel, Eric, dan Nina. Bevis langsung membalas dan mengatakan dia juga minta maaf atas apa yang dia katakan. Tapi itu berasal dari niat baik dan dia yakin bahwa aku lebih baik dari itu, karena dia percaya pada pandangan Patrick terhadap orang-orang. Sekarang tinggal satu permintaan maaf terakhir yang harus kulakukan dan aku harus melakukannya secara langsung. Oh, sepertinya dia sudah menemukanku. Hai cantik, kamu mencariku? Pria paling tampan di kota ini? Tolong berhenti, aku datang untuk bicara hal serius. Aku juga datang untuk menemuimu. Percayalah, aku tidak sengaja menjodohkanmu dengan pria-pria konyol itu. Aku sama sekali tidak ingin menyakitimu. Karena aku menyukaimu, Paige. Sungguh. Sejak kapan? Aku pikir kita hanya berteman baik. Sejak kita mulai berkencan, awalnya aku hanya mengikutinya, tapi lama-kelamaan aku merasa punya perasaan nyata untukmu. Aku sangat menyesal telah membuatmu kesulitan. Berada di dekatmu membuat kepalaku kacau. Aku selalu bercanda hanya karena ingin membuatmu tersenyum, tapi ternyata kamu tidak merasakan hal yang sama. Aku akan berusaha menguranginya mulai sekarang. Tidak, aku juga minta maaf. Kamu tidak perlu mengubah apapun untukku. Bagaimanapun juga, itulah dirimu yang sebenarnya. Aku benar-benar telah belajar sekarang. Tidak ada orang yang sempurna. Dan justru cara orang melengkapi ketidaksempurnaan satu sama lain dengan perbedaan kepribadian mereka lah yang mempererat hubungan. Dan mungkin menjadi sempurna adalah ketidaksempurnaanku. Jadi sekarang kamu punya izin untuk mengimbanginya dengan ketidakseriusanmu yang menjengkelkan. Jadi, sampai di mana kita sebagai pasangan? Oh benar, muntahan Paige. Haruskah kita pulang dan membuat minuman khas itu lagi? Bercanda.